This is home. Round 2. I guess I live to see the tomorrow. I can't breathe. Yeah. If baru saja Anda melihat animasi cuplikan komik Invincible yang akan menjadi dasar untuk musim keempat. Dan yang menanti kita di sana adalah pertikaian yang benar-benar gila. Kembalinya Omni-Man dengan penuh kemenangan ke bumi, perang skala besar melawan bangsa Viltrumita, kemunculan anak-anak Mark, pemberontakan kecerdasan buatan yang dipimpin oleh robot, dan bertonton aksi menegangkan lainnya. Mengingatkan kembali bahwa 3 musim pertama telah mencakup 65 bab yang jika dipikir-pikir merupakan hampir setengah dari seluruh cerita, yaitu 12 dari 25 volume komik. Dan hari ini kita akan membedah secara rinci apa yang terjadi pada 3 musim pertama serial animasi ini, serta mengintip ke masa depan untuk mengetahui apa yang menanti para pahlawan kita pada 3 musim berikutnya berdasarkan sumber aslinya. Silakan duduk dengan nyaman. Kita mulai sekarang. Musim pertama langsung dibuka dengan kartu as. Semuanya dimulai dengan serangan berani dari Mauler Twins ke Gedung Putih. Untuk menyelamatkan situasi, pelindung lokal yang setara dengan League of Justice datang, yaitu Guardians of the Globe. Mereka dipimpin oleh Immortal, seorang pria yang telah hidup di planet ini selama sekitar 1000 tahun dan bahkan sempat menjadi Presiden Amerika Serikat di masa lalu. Bersama dengannya, War Woman, Red Rush, dan pahlawan lainnya ikut bertempur. Nolan Grayson alias Omni-Man, pelindung terkuat di bumi, juga tidak tinggal diam. Meskipun dia menjaga jarak dari tim, dia selalu datang membantu di saat-saat paling kritis. Setelah si kembar dikalahkan dan orang-orang diselamatkan, karakter utama kita muncul, Mark Grayson, putra Nolan dan istri manusianya, Debbie. Seorang siswa sekolah menengah biasa yang sangat menantikan kapan kekuatan supernya akan muncul, menghadapi masalah sekolah, dan menemukan penghiburan dalam mengobrol dengan temannya, Amber. Hingga suatu hari, saat bekerja paruh waktu di restoran cepat saji, Mark hanya sedang membuang sampah dan secara tidak sengaja melempar kantong sampah tersebut langsung ke stratosfer. Kekuatannya telah bangkit. Sang ayah segera melatihnya. Nolan menjelaskan kepada putranya tanpa menutup-nutupi bahwa menjadi blasteran manusia dan Viltrumita adalah tanggung jawab besar dan ujian yang berat. Bersemangat untuk membantu orang-orang, Mark menjahit kostum pertamanya sendiri dan mulai berpatroli di jalanan. Pertarungan pertamanya dengan penjahat hampir berakhir dengan kegagalan, tetapi ayahnya yang datang tepat waktu membantu putranya untuk percaya pada diri sendiri. Begitulah pahlawan baru bernama Invincible lahir. Mark mulai menikmati kehidupan sehari-hari sebagai pahlawan super, ketika tiba-tiba sesuatu yang mengerikan terjadi. Tanpa alasan yang jelas, Omni-Man membantai seluruh anggota Guardians of the Globe dengan kejam dan berdarah dingin di markas mereka sendiri, lalu merekayasa situasi seolah-olah dia sendiri nyaris tidak selamat dalam pembantaian tersebut. Kematian para pahlawan terbesar ini mengejutkan dunia. Sementara Mark dan Debbie berjaga di samping tempat tidur rumah sakit Nolan yang terluka parah, tidak ada yang menduga monster apa yang bersembunyi di balik topeng pahlawan tersebut. Memanfaatkan kelemahan para pelindung bumi,
planet ini diserang oleh alien agresif bernama Flaxans. Mark, mengatasi rasa takut dan ketidakpastiannya, maju bertempur bahu-membahu dengan pahlawan super remaja lainnya. Karena perbedaan waktu antara kedua dunia, bangsa Flaxans menua dengan sangat cepat di realitas kita dan terpaksa mundur setelah mengalami kerugian besar. Tertekan oleh besarnya ancaman, Mark kembali ke rutinitas sekolahnya. Di sana dia bertemu dengan Eve Wilkins dan berterima kasih atas bantuannya selama invasi. Setelah menyadari bahwa mereka berdua menyembunyikan identitas di balik topeng, mereka segera berteman dekat. Eve membawa Mark ke markas Teen Team dan memperkenalkannya kepada timnya. Sementara itu, Cecil Stateman, kepala agensi bayangan yang mengawasi para pahlawan super, mulai mencurigai ada yang tidak beres. Rekaman kamera di markas Guardians dihapus secara misterius tepat pada saat serangan terjadi. Untuk mengungkap kebenaran, Cecil memanggil detektif iblis bernama Damien Darkblood dari neraka. Dia mampu membaca masa lalu dengan menyentuh darah yang tumpah. Sepanjang musim pertama, Darkblood akan terus melacak jejak Omni-Man untuk mengungkap kedoknya. Di markas Teen Team, Mark mengetahui bahwa Eve berpacaran dengan Rex Plode yang sombong, sementara pemimpin tim, robot yang misterius, mengumumkan pembuatan sensor peringatan dini bahaya. Karena Guardians yang lama telah tiada, Cecil merekrut para remaja tersebut, dan robot menawarkan Invincible untuk bergabung dengan mereka. Mark pun setuju. Segera setelah itu, Flaxans melakukan serangan kedua. Kali ini mereka telah melindungi diri dari penuaan cepat dan hampir mengalahkan para pahlawan sepenuhnya. Namun ketika Mark melihat Eve berada dalam bahaya besar, gelombang kemarahan menguasai dirinya. Dia benar-benar menghancurkan pasukan alien tersebut berkeping-keping untuk menyelamatkan timnya. Rex Plode terpaksa mengakui kekuatan Mark, tetapi kemenangan itu dinodai oleh tragedi. Seorang wanita tua yang diselamatkan Mark dari reruntuhan beberapa waktu sebelumnya akhirnya meninggal di rumah sakit. Selamat datang di kehidupan dewasa, Mark. Ini adalah pelajaran pertamamu tentang harga dari kepahlawanan. Selagi Nolan melanjutkan latihan keras putranya, Cecil mendeteksi objek tak dikenal di orbit. Mark terbang untuk menghadangnya dan bertemu dengan alien bermata satu yang lucu bernama Allen. Ternyata Allen hanyalah seorang inspektur dari Coalition of Planets yang telah bertahun-tahun datang untuk menilai pelindung bumi, dan selama ini selalu mengira Mark adalah ayahnya. Setelah menyadari adanya kesalahan, Allen berpamitan dengan ramah lalu pergi. Sementara itu, Nolan terus berpura-pura menjadi korban tidak bersalah dari serangan terhadap Guardians di depan Cecil, tetapi Cecil sudah lama tidak mempercayai satu kata pun darinya. Flaxans menyerang untuk ketiga kalinya dengan persenjataan teknologi yang lengkap. Situasinya sangat kritis sehingga Cecil siap meluncurkan serangan nuklir. Namun di saat itulah Omni-Man turun tangan. Dia sendirian melewati portal Flaxans dan melakukan genosida massal di planet asal mereka, menyapu bersih peradaban mereka dari muka bumi sebelum waktu makan siang, lalu kembali pulang. Selama waktu tersebut, Teen Team berhasil menghubungkan fakta-fakta yang ada dan menyadari bahwa Invincible adalah putra Omni-Man. Pada upacara pemakaman megah para Guardians, Nolan secara sinis memberikan pidato tentang betapa hebatnya mereka sebagai mentor baginya, dan setelah itu secara pribadi mengancam Darkblood untuk menjauh dari keluarganya. Sementara itu, Cecil menawarkan robot untuk memimpin Guardians of the Globe yang baru dibentuk kembali. Selagi situasi di garis depan pahlawan super sedang tenang, kehidupan pribadi para karakter justru memanas. Mark mencoba menyeimbangkan tugas menyelamatkan dunia dengan kencan bersama Amber. Eve memergoki Rex berselingkuh dengan duplikat, dan tampaknya dengan semua klonnya sekaligus. Setelah memutuskan hubungan dengan pengkhianat tersebut, Eve mulai menunjukkan ketertarikan pada Mark, tetapi dia melihat bahwa Mark sudah bahagia bersama Amber. Di atas semua itu, Mark dan Eve harus menghalau serangan dari dos seismik yang gila, yang membuat Mark kembali terlambat untuk berkencan.
Amber sangat marah karena alasan-alasan konyolnya yang terus-menerus. Pada saat yang sama, susunan anggota baru Guardians of the Globe bentukan robot mulai terbentuk. Anggotanya terdiri dari wajah-wajah lama Tintin dan Monster Girl yang misterius, yang kutukannya untuk menjadi lebih muda setiap kali berubah wujud akan memainkan peran kunci di masa depan. Debbie Grayson memulai penyelidikannya sendiri. Dia menemukan kostum suaminya yang berlumuran darah yang disembunyikan, menyadari bahwa Darkblood selama ini benar. Untuk menyelamatkan detektif iblis tersebut dari kemarahan Omni-Man, Cecil mengirim Darkblood kembali ke neraka dan memutuskan untuk menghadapi Nolan dengan kekuatannya sendiri. Omni-Man merasakan situasi yang semakin memanas dan membawa Debbie berlibur untuk mengalihkan kecurigaannya. Namun para penjahat tidak tinggal diam. Mauler Twin yang selamat menyusup ke laboratorium rahasia untuk mengkloning dirinya sendiri. Robot diam-diam mengamati hal ini dan mengambil sampel darah Monster Girl dari markas Guardians yang terluka parah setelah pertempuran sengit melawan tentara bayaran kosmik bernama Battle Beast. Ngomong-ngomong, ulasan sejarah pejuang kejam ini akan segera hadir di saluran kami. Cecil meminta Nolan untuk mendampingi ekspedisi NASA ke Mars, tetapi dia menolak mentah-mentah. Sebagai gantinya, Mark yang pergi. Di Mars, semuanya berjalan kacau, Mark kehilangan kesadaran, dan para astronot diculik oleh penduduk bawah. Tanah Mars. Penguasa setempat menjelaskan bahwa manusia membawa ancaman infeksi parasit berbahaya bernama Squids. Mark menyelamatkan tim dan kembali ke bumi, di mana dia mendapati orang tuanya dalam momen yang sangat canggung, dan setelah itu dia berusaha tanpa hasil untuk meminta maaf kepada Amber dengan memberinya batu Mars. Debbie akhirnya benar-benar yakin akan pengkhianatan suaminya. Nolan mengaku kepadanya tentang pembunuhan para Guardians, menyatakan bahwa itu diperlukan demi tujuan yang lebih besar. Debbie yang sangat terguncang menolak untuk mempercayainya, lalu Nolan terbang pergi, sementara Debbie sendiri ditempatkan di bawah perlindungan pemerintah oleh Cecil. Mark memutuskan bahwa ini saatnya mengakhiri semua rahasia dan mengungkapkan rahasianya kepada Amber. Namun masalahnya, dalam serial animasi ini, Amber menyatakan bahwa dia sudah lama mengetahui segalanya dan meninggalkannya hanya karena Mark terus-menerus membohonginya. Sementara dalam komik, dia adalah gadis pirang naif klasik yang sama sekali tidak mencurigai apapun. Secara paralel, alur cerita robot terungkap. Dia membuat kesepakatan dengan si kembar Mauler agar mereka menumbuhkan tubuh manusia asli yang baru untuknya. Ternyata selama ini robot hanyalah otak buruk rupa di dalam toples yang mengendalikan drone, dan sekarang dia mendapatkan penampilan klon muda Rex. Robot mencoba menipu si kembar dan menjebloskan mereka kembali ke penjara, tetapi mereka berhasil melarikan diri. Kebetulan, pembuat Jujutsu Kaisen tampaknya sangat terinspirasi oleh alur cerita tubuh boneka Kokichi Muta ini, berharap tidak ada yang akan mengingat komik lama tersebut. Si kembar membangkitkan Immortal menggunakan kerah khusus dengan harapan bisa mengendalikannya. Namun, Immortal segera melepaskan diri dari kendali dan terbang dengan penuh amarah untuk membalas dendam kepada Omni-Man. Pada saat yang sama, Nolan sudah berjuang menembus pasukan Cyborg Reaniman yang diciptakan oleh jenius gila Sinclair, serta kaiju raksasa yang dilepaskan Cecil untuk melawannya. Dalam pertempuran epik tersebut, Omni-Man benar-benar merobek tubuh Immortal menjadi dua bagian tepat di depan mata Mark yang datang untuk membantu. Mark yang terkejut mengira ayahnya sedang dikendalikan oleh seseorang. Namun, Nolan sangat tenang. Dia melayang di udara dan mulai mengungkap kebenaran yang mengerikan kepada putranya bahwa Kekaisaran Viltrum bukanlah misionaris perdamaian, melainkan penakluk kejam yang membantai separuh populasi mereka sendiri demi menyisakan yang terkuat untuk menaklukkan galaksi. Dan bumi adalah target mereka berikutnya. Dia berada di bumi untuk menjadikannya bagian dari kekaisaran. Mark, yang memiliki DNA Viltrumite, harus menerima bumi ke dalam kekaisaran, tetapi dia bertekad untuk melindungi rumahnya dan menegaskan bahwa manusia tidak akan pernah menyerah. Nolan yang tidak mau mendengarkan putranya memulai pertempuran, di mana Mark mendapatkan
bantuan dari teman-temannya. Selama pertempuran, Nolan menunjukkan kekuatannya dengan menghancurkan gedung-gedung dan membunuh orang-orang, menyatakan bahwa hal ini diperlukan untuk menunjukkan kekuatan Viltrumita. Mark, meskipun ngeri dengan apa yang terjadi, terus melawan dan menegaskan bahwa penduduk bumi tidak akan tunduk. Nolan, menyadari bahwa putranya tidak menerima idealismenya, mulai memukuli Mark secara brutal, mengingat bagaimana dia dulu menganggapnya sebagai buang-buang waktu yang tidak berguna. Namun, setelah melihat bagaimana putranya berjuang demi kemanusiaannya, Nolan akhirnya menyadari bahwa tindakannya tidak dapat dibenarkan. Setelah pertempuran yang sengit, Nolan meninggalkan bumi, meninggalkan Mark dalam keadaan syok. Berita melaporkan bahwa orang yang seharusnya melindungi manusia justru menjadi ancaman bagi mereka. Sementara itu, si kembar ditangkap, dan Mark yang telah sadar menghadapi konsekuensi dari apa yang terjadi. Cecil, setelah meminta maaf kepada Debbie, memberitahu bahwa Nolan akan dianggap tewas untuk menjaga identitasnya. Mark yang keluar dari rumah sakit kembali ke rumah, di mana ibunya menderita karena kehilangan tersebut. Teman-temannya, termasuk Amber dan Eve, datang untuk mendukungnya, dan mereka semua menyadari bahwa sekarang mereka mengetahui kebenaran tentang Nolan dan Mark. Cecil menawarkan Mark untuk menggantikan posisi ayahnya, tetapi dia menolak. Segera setelah itu, Mark kembali berada di tengah-tengah peristiwa ketika Cecil meneleponnya untuk meminta bantuan. Di orbit bumi, Mark bertemu dengan Allen yang memperingatkannya tentang ancaman Viltrumite yang akan datang karena sekarang, jika ayahnya tidak menaklukkan bumi, maka yang lain akan datang untuk menaklukkannya. Musim kedua. Musim kedua Invincible dimulai dengan penayangan episode 0 yang didedikasikan untuk Atom Eve. Terungkap bahwa ibunya adalah seorang tunawisma dan setuju untuk berpartisipasi dalam eksperimen laboratorium yang mengakibatkan anaknya dijadikan pahlawan super. Sang ibu tidak ingin putrinya tumbuh seperti tikus laboratorium, dan Dr. Elias Brand, yang memiliki hubungan baik dengannya, setuju untuk membantunya melarikan diri. Dia menjebak mereka menggunakan vaksin palsu dan akhirnya menyelamatkan ibu Eve. Tetapi selama proses persalinan, ibunya mengalami kontraksi. Dokter melakukan operasi sesar dan untuk menyelamatkan Eve, dia menukarnya dengan bayi keluarga Wilkinson yang telah meninggal. Eve tumbuh dengan bakat luar biasa, tetapi ayah tirinya menganggapnya aneh. Berkat ibunya, Eve masuk ke sekolah untuk anak-anak berbakat, sementara Dr. Elias terus mengawasinya. Ilmuwan lain mencoba mengulangi eksperimen tersebut dengan menciptakan saudara-saudara Eve yang tidak sempurna, sementara ibu biologisnya tetap berada di dalam tabung reaksi. Pada usia 12 tahun, Eve membangkitkan kekuatannya dan mulai menjadi pahlawan, bertemu dengan dokter yang menceritakan asal-usulnya dan bahwa dia sedang diburu oleh negara. Meskipun ada peringatan, Eve terus menggunakan kekuatannya yang memicu konflik. Pada hari ulang tahunnya, Eve mengetahui kebenaran tentang orang tuanya dan bagaimana dia dilahirkan. Dia terjebak dalam perangkap di mana saudara-saudaranya mencoba menangkapnya, dan akibat dari konflik tersebut, Dr. Elias meninggal, sementara Eve yang marah menghapus ingatan Erikson tentang dirinya. Kembali ke rumah, dia bertengkar dengan ayahnya dan mengubah foto keluarga menjadi gambar keluarga aslinya. Selanjutnya, peristiwa berpindah ke alam semesta alternatif di mana Mark bertarung melawan Immortal, dan ayahnya, Nolan, merobek tubuh Immortal menjadi beberapa bagian. Di alam semesta ini, Mark menerima tawaran ayahnya dan bersamanya mencoba meyakinkan orang-orang untuk menyerah, tetapi mereka menghadapi perlawanan. Secara paralel, Angstrom Levy yang memiliki kekuatan untuk menciptakan portal dan mengumpulkan ingatan dari realitas lain masuk ke dunia mereka untuk menyelesaikan masalah alam semesta. Sementara itu, Mark di dunia kita terus membantu orang-orang. Dia mendiskusikan ketakutannya dengan Amber yang membantunya mengatasi kondisi emosionalnya. Pada saat yang sama, Guardians of the Globe bertarung melawan Giant yang ingin menjadi presiden, dan robot merasakan ketakutan untuk pertama kalinya.
Cecil yang tidak puas dengan hasilnya memutuskan untuk mengembalikan Immortal ke dalam tim. Di rumah Mark, muncul Olga, istri mendiang Red Rush, yang menawarkan bantuan. Mark bertemu Eve, dan mereka mendiskusikan ketakutan Mark untuk tidak menjadi seperti ayahnya. Di Pentagon, Cecil dan Donald yang bangkit kembali melihat si kembar yang sedang membuat mesin untuk Levi. Mark yang ingin fokus sepenuhnya pada pekerjaan pergi untuk menghadapi si kembar yang telah memulai proses yang tidak bisa dihentikan. Pada saat itu, pertempuran dimulai antara Mark dan si kembar, di mana Levi mencoba menjelaskan niatnya, tetapi Mark tidak mendengarkannya. Levi, agar tidak mengganggu proses tersebut, mulai mencari si kembar dari dimensi lain. Meskipun sebelumnya dia memberitahu mereka tentang keunikan mereka, si kembar dengan cepat mengalahkan Mark dan bersiap untuk menghancurkannya. Namun, Levi memutuskan untuk menghentikan mesin tersebut yang menyebabkan ledakan hebat di mana semua orang selain Mark tewas. Mark kembali menyalahkan dirinya sendiri, tetapi Cecil dan yang lainnya menjelaskan kepadanya bahwa dia sekali lagi mengalahkan penjahat dan menyelamatkan orang-orang. Kembali ke rumah, Mark menerima surat dari perguruan tinggi, begitu pula dengan Amber, dan dia merasa senang akan hal itu. Di jalan, dia bertemu dengan Immortal yang memperingatkannya bahwa dia akan terus mengawasinya meskipun ada kepercayaan dari Cecil. Sementara itu, salah satu dari si kembar bertahan hidup, dan Levi juga tetap hidup, tetapi dengan otak yang rusak dan ingatan yang campur aduk dia memutuskan bahwa Invincible di dunia ini adalah penjahat dan bersiap untuk menghancurkannya. Setelah peristiwa ini, Mark dan teman-temannya mengadakan acara kelulusan, di mana dia terlambat karena konflik dengan Doc Seismic. Setelah mengalahkannya, Mark sempat menghadiri kelulusan, dan seluruh kelompok mereka berhasil menyelesaikan sekolah. Mereka memutuskan untuk merayakan peristiwa ini, dan Eve memberitahu bahwa dia akan membangun kembali Chicago, sementara Mark berencana untuk kuliah. Eve mulai membangun kembali kota dengan membuat taman umum, tetapi segera mengetahui masalah keuangan keluarganya. Dia mencoba membantu dengan membuat apel emas, tetapi menemukannya di tempat sampah yang menyebabkan konflik dengan ayahnya. Di Mars, para astronot mendiskusikan apa yang harus dilakukan dengan penduduk Mars, dan salah satu dari mereka, shapeshifter yang berpura-pura menjadi manusia, hampir ketahuan. Astronot yang asli ditinggalkan di Mars, sementara penduduk Mars tersebut memutuskan untuk menjadi pahlawan di bumi dengan nama Martian Man. Mark kembali ke rumah, di mana ibunya mengajaknya pergi ke laut, tetapi dia menolak karena pekerjaan. Setelah percakapan tentang bahwa dia tidak seperti ayahnya, Mark pergi menjalankan misi di mana dia menghadapi Darkwing kedua yang telah menjadi gila. Mark mengalahkannya dan melaporkan hal ini kepada Cecil, yang pada saat itu sedang mendiskusikan tentang Mark bersama Debbie. Debbie terkejut melihat Donald masih hidup dan datang menemui Cecil untuk meminta agar tidak menempatkan Mark dalam bahaya. Sementara itu, robot dan timnya sedang berlatih, dan dia pergi berkencan dengan Monster Girl. Rex, demi pertemanan lama, memutuskan untuk menghabiskan waktu bersama Duplicate, tetapi Kate ternyata sudah berkencan dengan Immortal. Mark mengundang Amber untuk makan siang di Las Vegas. Namun, Cecil kembali campur tangan, dan Mark berakhir dalam situasi di mana ia harus menikahi Ratu Atlantis, janda dari Aquarius, sebagai hukuman atas tindakan ayahnya. Ia menjelaskan kepada sang ratu bahwa ia sudah memiliki pacar, tetapi ratu tidak peduli, dan ia harus bertarung melawan monster. Mark, terlepas dari kesulitan yang ada, memutuskan untuk tetap tinggal dan menyelamatkan para penduduk samudra yang membuatnya berhasil menghindari tuduhan. Bersamaan dengan itu, Liga Kadal menyerang sebuah laboratorium biologi dan seorang Mars baru bergabung dengan para pelindung dengan menyamar sebagai pahlawan bernama Shapeshifter. Pada saat yang sama, Debbie memutuskan untuk kembali bekerja, tetapi segala hal mengingatkannya pada suaminya yang memicu kehancuran emosional. Donald, setelah mengetahui kebenaran tentang kebangkitannya, mendatangi Cecil dengan berbagai pertanyaan
dan Cecil menjelaskan bahwa otak Donald selama setelah serangan Omni-Man, serta menunjukkan bahwa selama ini Donald sendiri yang meminta untuk dihapus ingatannya setelah setiap kali dipulihkan. Mark, yang memulai hidup baru di perguruan tinggi, membuang mainan masa kecilnya, kecuali anjing pahlawan Nausicaa. Sementara itu, kita diperlihatkan kisah Allen dan bangsanya, bangsa Unomid. Dahulu kala, Harmony menguasai planet Unomid, tetapi bangsa Viltrumite datang dan menghancurkan peradaban tersebut. Mereka yang selamat bergabung dengan koalisi planet dan mulai menciptakan tentara super. Satu-satunya kandidat yang berhasil adalah Allen, yang sejak usia muda menjadi semacam Kapten Amerika, pahlawan galaksi. Allen ditugaskan sebagai inspektur planet untuk menemukan siapa saja yang dapat membantu melawan bangsa Viltrumita. Jadi, setelah kembali kepada pemimpin koalisi, ia menceritakan tentang Mark yang sangat berbeda dari bangsa Viltrumite lainnya, tetapi banyak yang menentang untuk mempercayai putra seorang Viltrumita. Namun, pemimpin koalisi, sang koalisionis agung Thales, Thaddeus, mendukung Allen karena sepanjang sejarah belum pernah ada kasus seorang Viltrumite melarikan diri dari tugasnya, dan mereka untuk pertama kalinya menyadari bahwa mereka telah menemukan orang yang akan membantu dalam perjuangan. Thaddeus memberitahu Allen bahwa ada pengkhianat di jajaran mereka, dan ia harus menemukannya. Setelah kembali ke rumah, Allen bertemu dengan pacarnya, tetapi tak lama kemudian ia diserang oleh 3 orang Viltrumite yang mengetahui tentang pertemuan Allen dengan Mark. Mereka ingin Allen menceritakan segalanya tentang Nolan dan putranya, tetapi ia menolak sehingga ia disiksa dengan sangat kejam. Setelah itu, Allen disatukan kembali bagian demi bagian tubuhnya, namun tak lama kemudian Thaddeus mematikan peralatan medisnya, membahayakan nyawa Allen. Sementara itu di bumi, Mark yang baru kembali dari tempat Ember bertemu dengan anjing pahlawan Nausicaa, yang ternyata adalah serangga asing dari planet rasa yang datang untuk meminta bantuan. Planet mereka terancam oleh hujan meteor, dan jika Mark tidak membantu, miliaran serangga akan mati. Meskipun Cecil memprotes, Mark memutuskan untuk membantu, memberitahu Ember tentang hal ini, sementara William setuju untuk menutupinya di perguruan tinggi. Seminggu kemudian, Mark sudah berada di Trasa, di mana ia disambut oleh raja utama yang ternyata adalah ayahnya. Ternyata setelah meninggalkan bumi, Nolan mengembara ke berbagai planet dan menyelamatkan kapal serangga, sehingga ia ditawari untuk menjadi raja mereka. Mark sangat terkejut karena ayahnya berselingkuh dari ibunya dengan seekor serangga, dan ia kini memiliki seorang adik laki-laki. Nolan menjelaskan bahwa setelah meninggalkan bumi, ia menemukan tujuan hidup yang baru. Namun, tak lama kemudian bangsa Viltrumite tiba di planet tersebut, dan Mark harus membantu dalam pertempuran. Nolan mulai bertarung melawan musuh, sementara Mark menyembunyikan ratu dan bayi tersebut di tempat perlindungan. Ratu menceritakan bahwa ras mereka hidup tidak lebih dari 1 tahun, dan putranya yang setengah Viltrumite berkembang lebih cepat daripada anak-anak biasa dari ras mereka, dan detail kecil ini masih akan memainkan peran penting. Di tempat perlindungan muncul salah satu Viltrumite yang mengumumkan bahwa Mark sedang menjalani ujian pertempuran pertama. Jika ia lulus, mereka akan menerimanya ke dalam barisan Viltrumite. Pada akhir pertempuran, mereka kalah. Nolan dibawa untuk dieksekusi, sementara Mark ditugaskan sebagai penanggung jawab utama di planet bumi, dan ia harus menaklukkannya. Sebelum Nolan dibawa pergi, sang ayah menyuruh Mark untuk membaca buku-bukunya untuk mengalahkan musuh. Mark bertemu dengan sang ratu dan mulai menyalahkan dirinya sendiri atas segalanya, tetapi ratu menjelaskan bahwa jika Nolan tidak muncul, ia pasti sudah tidak hidup lagi. Dan ketika ia hendak terbang pergi, ratu menawarkan Mark untuk membawa adiknya ke bumi. Setelah kembali ke rumah, ia mempercayakan adiknya kepada ibunya, sementara Mark sendiri bertemu dengan Ember yang menceritakan tentang kematian kakeknya dan masalah dengan ujiannya. Cecil memberitahu para pelindung tentang kapal yang terbang dari Mars, dan Shape Smith yang mendengar hal ini memutuskan untuk membuka kedoknya.
ia menceritakan bahwa ia lahir di Mars dan mereka memiliki pelayan bernama Squids, yang tidak berbahaya bagi bangsanya tetapi dapat menimbulkan bahaya bagi manusia. Mereka telah menguasai tubuh astronot Rus dan sekarang sedang terbang dari Mars. Untuk menghentikan mereka, semua pelindung terbang menemui mereka, kecuali Rex, Monster Girl, dan Duplicate. Sementara itu, tepat sebelum kejadian ini, Mark mengetahui bahwa ibunya telah membuang barang-barang ayahnya, sehingga ia sekarang tidak dapat membaca buku-bukunya. Selagi hampir semua orang berada di luar angkasa, Liga Kadal menyerang pangkalan militer dengan hulu ledak nuklir dan menguasai pos komando. 3 pahlawan kita berhasil menyusup ke sana dan memulai pertempuran yang mengakibatkan terbunuhnya Duplicate, dan di dalam komik juga Rex, tetapi di sini Rex kehilangan tangannya dan kepalanya ditembak. Namun, ia tidak mati dan dengan lubang di kepalanya ia terus bertarung. Selanjutnya kita dipindahkan ke luar angkasa, di mana tim tersebut mencapai kapal raksasa alien dan dengan bantuan Eve berhasil masuk ke dalam. Di sana mereka bertemu dengan para Squids yang terikat pada sang astronot. Untuk menghentikan mereka, robot mulai merakit alat yang akan menonaktifkan sistem saraf Squids untuk sementara waktu. Selagi robot mempersiapkan alat tersebut, anggota tim lainnya melindunginya. Ketika semuanya sudah siap, Immortal mempercayakan alat tersebut kepada Mark, dan astronot Rus pun berhasil dibebaskan. Namun, para Squids menguasai pikiran robot dan Eve, yang kemudian mereka bebaskan dengan cara yang sama. Bangsa Mars berterima kasih atas bantuan mereka, tetapi menuntut agar pengkhianat yang terbang ke bumi diserahkan. Para pahlawan tidak setuju dengan hal itu, dan dimulailah pengejaran oleh bangsa Mars yang dihentikan oleh Mark seorang diri. Ketika mereka kembali ke bumi, diperlihatkan bahwa salah satu Squid selama ini berada di dalam tubuh astronot dan berhasil menyusup ke bumi. Di musim keempat, ia akan melakukan serangan ke bumi setelah mengumpulkan kekuatan yang cukup. Sementara itu, kita beralih ke luar angkasa. Allen setelah peralatan medisnya dimatikan tidak mati, melainkan terlahir kembali dalam wujud yang lebih kuat. Thaddeus mengaku kepadanya bahwa dialah yang mematikan dayanya agar ia menjadi lebih kuat. Lebih dari itu, ia menceritakan bahwa dirinya adalah seorang Viltrumite pertama yang bangkit melawan sistem. Ia yakin bahwa Mark adalah kunci menuju kemenangan dan meminta Allen untuk terbang menjemputnya. Sementara itu, ketika Mark kembali ke rumah, adik lakinya sudah bisa mengucapkan kata-kata, dan Debbie menamai anak itu Oliver untuk menghormati ayahnya. Setelah semua peristiwa tersebut, pemakaman Duplicate diadakan, dan kemudian Mark bertemu dengan William, Rick, dan Donald, yang menjelaskan bahwa Rick telah dipulihkan tetapi kondisi mentalnya masih belum normal. Mark memutuskan untuk menjenguk Rex yang setelah ditembak di kepala mulai merenungkan kembali hidupnya, dan dalam waktu dekat akan mendapatkan lengan palsu yang baru. Di pintu keluar, Mark bertemu dengan Eve yang secara berkala menjenguk Rex. Cecil menemui Eve untuk menawarkan agar ia kembali menjadi pelindung karena Duplicate telah gugur dan Immortal tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri karena kematiannya, tetapi gadis itu menolaknya. Setelah itu, Amber datang menemuinya. Mark pada saat ini menemui Art untuk meminta nasihat, dan secara paralel Mark dan Eve menyimpulkan bahwa mereka perlu membicarakan segalanya. Sementara itu Cecil mendatangi Immortal untuk mengirimnya berlibur namun dia menolak. Kemudian mereka mendeteksi sebuah objek yang mendekat dengan cepat ke bumi. Immortal mengira itu Nolan tetapi ternyata itu adalah Allen. Immortal mulai menyerangnya namun Allen mencoba menjelaskan bahwa dia datang bukan untuk bertarung. Mark yang mendengar pikiran Allen menenangkan Immortal dan menyebut Allen sebagai teman. Immortal yang menyadari bahwa dia tidak bisa mengendalikan diri terbang kembali ke pangkalan. Mark membawa Allen ke kamarnya di mana Allen merusak tempat tidur saat duduk di atasnya. Allen menceritakan semua berita galaksi kepadanya dan menjelaskan bahwa Mark adalah kunci untuk mengalahkan bangsa Viltrumite dan dia harus menemui para pemimpin koalisi.
Mark menolak terbang ke luar angkasa karena dia sudah berada di sana terlalu lama dan menunjukkan buku-buku ayahnya yang langsung dipindai oleh Allen dan dikirim ke koalisi. Mark juga bingung mengapa ayahnya tidak segera dibunuh melainkan dibawa untuk dieksekusi, tetapi Allen berpendapat bahwa dia ditempatkan di penjara dan mereka harus mencari tahu tentang hal itu. Sementara itu, Nolan memang berada di penjara Viltrumite di mana Jenderal Craig mencoba memahami bagaimana prajurit legendaris mereka menjadi pengkhianat. Dia menyadari bahwa semua itu terjadi karena sebagian kecil kehidupannya di bumi. Sebelum mengeksekusi seorang Viltrumite, kesehatan mereka dipulihkan sepenuhnya sehingga eksekusi tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Selanjutnya Mark pergi ke Comic-Con bersama Amber di mana Eve meneleponnya dan memberitahu bahwa Rex melarikan diri dari rumah sakit dan pergi menjalankan misi. Mark memperingatkannya dan terbang ke sana. Rex sedang bertarung dengan gurita raksasa yang tidak bisa dia gores dengan kekuatannya dan Mark menghempaskan gurita tersebut dengan satu pukulan. Atas bantuan ini, Rex memberitahu Mark bahwa dia bisa memilih hari apa saja saat dia butuh agar mereka bersama Guardians menggantikannya sepanjang hari. Secara paralel, robot membuat setelan yang dapat dikendalikan untuk Monster Girl agar dia bisa mengendalikannya dari jarak jauh dan tidak berubah menjadi monster. Namun dia tidak menyukai ide ini dan mengamuk. Hal ini diamati oleh anggota baru Guardians yaitu Bulletproof yang meragukan kekuatan Guardians. Pada saat yang sama, Immortal memberitahu Cecil bahwa dia memutuskan untuk keluar dari Guardians karena ketidakstabilannya dan pergi hidup tinggi di pegunungan yang ternyata bersama duplikat yang selamat karena tubuh utamanya dengan angka 0 aman. Sekarang mereka sebagai pasangan suami istri dapat memulai hidup baru. Mark pergi menemui dekan karena sering bolos sekolah yang hanya bisa dibantu ditutupi sebagian oleh William. Dekan yang merupakan mantan gurunya mengetahui masalah keluarga Mark dan memberinya pilihan. Dia terus belajar dan tidak boleh bolos lagi atau dikeluarkan. Dia diberi waktu 1 bulan untuk memutuskan segalanya. Di rumah, Mark mendiskusikan hubungannya dengan Amber serta sekolah dengan ibunya dan menyadari bahwa sekolah dalam situasi saat ini tidak boleh menjadi prioritas utama. Ibunya menceritakan tentang bagaimana dia dan ayahnya mulai berkencan dan bahwa dia sama sekali tidak menyesalinya karena sekarang dia memiliki Mark dan Oliver. Setelah itu diperlihatkan bagaimana Rick mulai mengalami serangan panik dan William segera menelepon Mark tetapi dia tidak menjawab. Kemudian dia menelepon Donald yang datang menemui Rick dan menjelaskan bahwa dia sendiri telah mati berkali-kali dan bukan tubuh yang menentukan seseorang melainkan tindakannya. Donald menjelaskan bahwa dengan kematiannya dia menyelamatkan banyak nyawa dan Rick menyadari bahwa dia telah bertindak terlalu jauh. Mark ternyata tidak mengangkat telepon karena dia sedang digantikan oleh Guardians dan dia pergi bersenang-senang dengan Amber. Namun kemesraan mereka terganggu oleh kedatangan Viltrumite bernama Anissa yang datang untuk memeriksa. Dia mencengkeram leher Amber dan memberitahu Mark jika dia tidak ikut dengannya maka dia akan menghabisinya. Mark mengajukan pertemuan tepat di atas kafe menenangkan Amber memakai kostumnya lalu terbang menemuinya. Anissa menjelaskan bahwa dia terbang bukan untuk bertarung melainkan untuk berbicara. Dia mempresentasikan perhitungannya yang menyatakan bahwa tanpa kehilangan 2 miliar orang planet ini, hanya memiliki 16% peluang untuk bertahan hidup sedangkan jika menggunakan teknologi Viltrumite yang akan memulihkan iklim, memberi makan yang kelaparan, dan menangkap penjahat, semua orang akan tetap hidup. Mark yang mendengar ini memutuskan untuk menguji kata-katanya dan terbang untuk menyelamatkan orang. Jika dia mengatakan yang sebenarnya maka dia tidak akan mengganggunya. Dia terbang ke arah monster namun monster itu menyerangnya dan Anissa campur tangan melikuidasi monster itu dalam sedetik serta membantu Mark membawa kapal pesiar ke darat. Setelah itu dia mengatakan bahwa Mark harus menjadi seperti tujuan dia dilahirkan tetapi Mark tidak menyukai formulasi seperti itu meskipun sebenarnya dia akan mengikutinya di masa depan. Mark yang menyadari bahwa dia tidak bisa mengalahkan Viltrumite tersebut memutuskan untuk bertarung dengannya sampai akhir. Tetapi Anissa terbang bersamanya bukan untuk bertarung melainkan hanya untuk memperingatkannya bahwa Viltrumite berikutnya akan jauh lebih kuat.
Setelah itu Mark bertemu dengan Amber dan mereka memutuskan untuk berpisah karena kehadiran Amber menjadi titik lemah baginya. Pada saat ini Angstrom Levy yang selamat dari ledakan menyandera Debbie dan Oliver yang memaksa Mark segera kembali ke rumah. Levy yang terkejut karena Mark tidak mengingatnya membuka portal dan memindahkannya ke dunia dinosaurus yang bisa berbicara dan kemudian ke dunia pahlawan super untuk menunjukkan kekuatannya. Levy menggunakan keluarganya sebagai sandera dan Mark yang mencoba melindungi mereka meminta maaf kepada Levy menyadari bahwa dia bukan orang jahat. Namun Levy yang mengingat penderitaannya memutuskan untuk membalas dendam dan melemparkan pisau ke arah Debbie tetapi Mark berhasil menangkapnya. Akibatnya Levy membuka portal lagi dan Mark berada di dunia zombie dari The Walking Dead yang merupakan karya populer lain dari penulis yang sama. Debbie mencoba memanfaatkan momen tersebut dan memukul Levy, tetapi dia tidak merasakan sakit. Ketika Mark kembali, dia melihat bahwa Levy telah mematahkan tangan Debbie dan dia mulai bertarung dengan Levy dalam kemarahan. Dalam pertempuran tersebut, Mark menggunakan seluruh kekuatannya dan akhirnya mengalahkan Levy, tetapi menyadari bahwa sekarang dia tidak bisa kembali ke rumah tanpa portal. Pada saat ini muncul Guardians dari masa depan yang memberitahu bahwa mereka telah mencari Mark selama 20 tahun dan membuat mesin waktu untuk mengembalikannya. Sebelum pergi, Eve mengaku bahwa dia mencintainya dan meminta Mark muda untuk terbuka padanya. Kembali ke dunianya, Mark mengetahui bahwa Debbie dikirim ke rumah sakit sementara Oliver hanya mengalami goresan. Cicil menenangkan Mark dengan mengatakan bahwa dia tidak boleh menyalahkan diri sendiri atas kematian Levy karena dia adalah seorang penjahat. Sementara itu di luar angkasa, Anissa berpapasan dengan Allen dan menangkapnya ke dalam penjara untuk mempelajari kekuatannya. Di sana di dalam penjara, Nolan yang menerobos penjaga bertemu dengan Allen yang menjelaskan bahwa dia datang untuk menjemputnya. Nolan yang menyadari kejahatannya siap menerima hukuman, tetapi dia merindukan istrinya. Dan di bumi, robot menjelaskan kepada Monster Girl bahwa dia mencoba membantunya dan mereka memutuskan untuk pergi berkencan lagi. Sedangkan Mark masih belum bisa berbicara secara normal dengan Eve tentang perasaannya. Selain itu, saat terbang di sekitar planet, dia teringat percakapan dengan ayahnya dan menyadari bahwa dia perlu fokus pada latihan dan pengendalian diri karena kuliah tidak akan membantu menyelamatkan bumi. Musim ketiga dari serial animasi Invincible. Di awal episode pertama, kita diperlihatkan latihan Mark selama 90 hari terakhir. Kecepatannya meningkat 65%, daya tahannya meningkat 70%, dan kekuatannya meningkat 138%. Sementara itu, adiknya telah membangkitkan kekuatannya, dan Cicil ingin mengawasinya di bawah naungannya, yang mana ibunya tidak mengizinkannya, tetapi dia sendiri mencoba menjadi pahlawan dan dalam upaya membantu kakaknya, dia membunuh beberapa penjahat. Dia tidak mengerti mengapa hal itu dilarang, tetapi Mark dan ibunya menjelaskan hal itu dengan alasan-alasan yang paling klise. Kita beralih ke alur cerita yang lebih menarik. Putra-putra masa depan dari The Immortal, atau anak-anak yang mirip dengan mereka, menculik deklarasi kemerdekaan untuk mengalahkan ayah mereka di masa depan dengan menggunakan tinta dari deklarasi kemerdekaan tersebut. Invincible dan Rex mencoba menghentikan mereka, tetapi mereka tetap berhasil melarikan diri dengan membawa deklarasi kemerdekaan. Di masa sekarang, Duplicate dan The Immortal baru saja bertunangan, dan Rex juga berada di masa sekarang. Selanjutnya, alur cerita akan berkembang. Tokoh utama juga memperbaiki hubungannya dengan Eve, meskipun semuanya dimulai dari kesalahpahaman karena versi masa depan dari Eve memberitahu Mark bahwa dia mencintainya. Namun, anak-anak dari The Immortal terbangun kekencan mereka agar Invincible membantu mereka menghadapi ayah mereka di masa depan. Jadi, Invincible mengunjungi masa depan dan mengalahkan The Immortal yang telah kehilangan akal sehatnya dan menjadi tiran agar Mark datang dan membebaskannya dari beban yang telah dipaksakannya, yang sebenarnya telah dilakukan oleh versi mudanya. Tetapi Mark merasa sangat terpukul setelah kembali dari sana. Secara paralel, kisah tentang hubungannya dengan Eve dan sikapnya terhadap tugas kepahlawanan juga berkembang. Dalam salah satu misi kepahlawanan, ketika para pahlawan,
termasuk Mark, ditangkap. Cecil menggunakan pasukan baru yang terdiri dari para mantan penjahat, yang salah satunya ditangkap sendiri oleh Mark. Invincible tidak memahami hal ini dan mengajukan protes kepada Cecil. Mengapa orang yang berbahaya bagi masyarakat bisa menjadi pahlawan? Cecil, yang mengetahui kekuatan Mark, menggunakan senjata rahasia untuk melawannya, yaitu semacam frekuensi suara yang melumpuhkan bangsa Viltrumita. Namun, Mark berhasil meloloskan diri dan terbang untuk menyelamatkan teman-temannya. Robot membebaskannya. Setelah itu, Mark menyerang Cecil dan berjanji tidak akan membiarkannya mendekati keluarganya, serta menyatakan bahwa dia tidak akan pernah bekerja untuknya lagi, seperti yang dilakukan oleh banyak pahlawan muda lainnya. Untuk mendapatkan penghasilan, Mark dan Eve mendirikan perusahaan mereka sendiri yang menyediakan jasa pahlawan berdasarkan panggilan. Ketika sebuah penjara diserang, mereka datang ke sana berdasarkan pesanan dan menyelamatkan semua orang. Serangan ini berkaitan dengan plot lain yang melibatkan mafia lokal dan multipol, sementara Titan akhirnya mengundurkan diri dan, meskipun demikian, tetap mempertahankan hak atas wilayahnya. Sementara itu, dendam terhadap Mark dipendam oleh seorang pria yang kehilangan orang tercintanya dalam pertempuran antara Mark melawan Omni-Man. Dia bekerja di markas Cecil dan mencuri peralatan yang menghasilkan aliran listrik dari sana. Dia mengumpulkan keluarganya dan istrinya untuk memanfaatkan kelemahan Invincible seolah-olah mereka membutuhkan bantuan, dan ketika Invincible menolong mereka, dia menyerangnya. Namun, karena melepaskan terlalu banyak aliran listrik, dia secara tidak sengaja membunuh anak dan istrinya sendiri. Akhirnya, dia ditangkap, dan Mark mendapatkan luka batin yang mendalam lainnya. Dan Anda bahkan belum mendengar alur cerita berikutnya di balik layar, bagaimana karakter sebelumnya, Angstrom Levy, demi membalas dendam kepada Mark, mengumpulkan 19 versi jahat dari Invincible dari berbagai dimensi alternatif dan akhirnya mengerahkan mereka untuk menyerang Mark dan planet di dimensinya. Dalam waktu 2 hari, banyak pahlawan yang gugur. Rex mengorbankan dirinya demi melindungi teman-temannya dan membunuh salah satu versi alternatif dari Mark. Pada hari ketiga, diperlihatkan bagaimana para Mark yang tersisa berada di lokasi-lokasi yang telah mereka hancurkan. Kedelapan penyintas berkumpul di rumah mereka atas panggilan Levy. Di balik layar, beberapa dari mereka tampaknya telah terbunuh. Angstrom ingin mereka membawa Mark, tetapi para Invincible tidak menyetujui hal itu, dan pada umumnya mereka datang untuk menaklukkan salah satu dunia, atau karena alasan lain. Pada akhirnya, mereka memberontak melawan Angstrom, dan dia memindahkan mereka ke dunia yang hanya berupa gurun pasir, bocoran, mereka akan saling membunuh di sana, dan yang bertahan hidup akan memakan yang lainnya. Mark menemukan Angstrom dan mencoba mengalahkannya, tetapi tidak sampai membunuhnya karena dia berhasil berpindah ke dimensi alternatif. Jangan khawatir, dia masih sempat kembali. Selama dia berada di dimensinya sendiri, banyak orang yang telah menjadi korban. Mark menimpakan seluruh kesalahan atas kematian-kematian itu pada dirinya sendiri, dan di saat semuanya terasa sangat buruk, Conquest muncul. Conquest adalah salah satu Viltrumita terkuat. Setelah Mark mengalahkan versi-versi jahat dirinya dari alam semesta alternatif lain, monster ini mendatangi dirinya. Harus mengalahkannya? Bukan itu tujuanku datang ke sini. Jadi bangkitlah, dia melatihmu dengan baik, tetapi tidak cukup untuk mengalahkan aku. Dengarkan aku, dengarkan saja. Apakah kamu sudah gila? Halo. Terima kasih yang tulus untukmu, Mark Grayson, karena di semua misi aku selalu diberi syarat, tetapi akhirnya sekarang aku bisa bersenang-senang sepuasnya. Baiklah, mari kita mulai dengan penuh semangat, aku masih punya cukup tenaga untuk membereskanmu, anak muda. Conquest berniat untuk melanjutkan, tetapi Invincible berhasil mengalahkannya sepenuhnya, setelah itu dia dipenjarakan untuk penelitian tubuhnya. Namun, dia berhasil melarikan diri dari sana, dan kemudian melakukan tanding ulang dengan Mark.
Beberapa hari kemudian, Mark terbangun di ruang perawatan rumah sakit, dan beberapa waktu setelah itu, pemakaman Rex dilangsungkan, di mana Rudy mengubah namanya menjadi Rex. Namun sejujurnya, setelah mengetahui kelanjutan ceritanya, saya hanya ingin memanggilnya robot. Di malam hari, Invincible dan Eve melakukan hubungan intim. Kita diperlihatkan cuplikan penjahat masa depan dan diberi petunjuk bahwa Conquest masih akan kembali. Selain itu, ada juga plot cerita dengan Darkwing yang tidak ada dalam komik, yang hanya bisa diharapkan muncul di dalam serial ini. Dari musim keempat hingga keenam dari film animasi Invincible berdasarkan komik, musim ketiga berakhir di akhir volume ke-12 dari 23 volume. Rata-rata, satu musim mencakup 4 volume dalam 3 musim pertama ini. Dari sini, kita dapat mengasumsikan bahwa 3 musim lagi akan dirilis. Saya mengusulkan seperti ini, musim keempat akan mencakup volume ke-13 hingga ke-15, musim kelima mencakup volume ke-16 hingga ke-18, dan musim ke-6 terakhir mencakup volume ke-19 hingga ke-23. Dengan demikian, akhir dari setiap musim akan memiliki akhir yang cukup baik. Kemenangan atas Viltrumita, penobatan Nolan menjadi Raja Viltrumita, dan akhir dari seluruh karya yang penuh dengan banyak peristiwa. Dalam kasus lain, jika kita mengambil masing-masing 4 volume untuk musim keempat dan kelima, maka musim-musim tersebut akan memiliki akhir tersendiri, dan musim berikutnya benar-benar akan dimulai dari lembaran baru kehidupan. Meskipun dengan cara ini, akhir musim kelima dengan Utopia Robot akan sangat cocok dengan realitas modern. Baiklah, apapun pilihannya, mari kita lanjutkan. Setelah melarikan diri dari penjara Viltrumita dan bergabung dengan pasukan koalisi, Nolan dan Allen melakukan perjalanan dan meletakkan dasar untuk kemenangan atas Viltrumita. Mereka mencari senjata dan sekutu terutama di semua wilayah yang sebelumnya telah dikunjungi Omni-Man. Robot menumbuhkan tubuh dan melarikan diri. Eve mendapati dirinya hamil, namun demikian, dia tidak memberitahu Mark, terus berjuang bersamanya melawan penjahat sekunder, yang pada akhirnya mereka kalahkan, sementara Conquest kembali ke tuannya. Sungguh adegan yang keren saat kita diperlihatkan kekuatan Raja Viltrumita di tengah latar belakang Conquest yang kita anggap kuat. Kembali ke karakter utama. Setelan biru Mark seolah dikutuk karena semua hal terburuk terjadi saat dia memakainya. Jadi dia kembali ke setelan lama, dan saat itulah ayahnya Nolan kembali. Tentu saja, semua orang terkejut melihat Nolan di markas kecil, setidaknya terlihat seperti itu. Dia menyatakan kepada Mark bahwa dia harus bergabung dengan mereka dalam perang melawan Viltrumita. Mark menyadari bahwa dia tidak bisa menolak, dia setuju, tetapi tentu saja hal ini tidak berjalan tanpa adegan keluarga ketika Mark meminta maaf kepada Eve karena harus pergi dan bahkan mungkin tidak kembali, memeluknya saat dia menangis dalam diam, menyadari bahwa jika dia memberitahu tentang bayinya, Mark tidak akan pergi. Dan ini bisa mengancam kekalahan dalam perang dan selanjutnya kehancuran umat manusia. Pada saat yang sama, Allen dan Nolan menemukan sekutu lain, semacam Iron Man. Jadi, Mark dan tim berangkat ke medan perang. Namun, sebelum sempat terbang jauh, kapal mereka diserang oleh Viltrumita di bawah pimpinan Conquest. Mark berhadapan dengan Conquest, yang mengancam akan menghancurkan semua teman dan keluarganya. Conquest, yang yakin akan kekuatannya, berniat membunuh semua orang yang disayangi Mark sebelum menghabisinya. Nolan, setelah kembali ke medan tempur, menghadapi Conquest, tetapi Conquest dengan cepat unggul dan memberikan pukulan telak kepada Nolan. Mark, melihat hal ini, ikut bertempur dengan tekad bulat untuk melindungi orang-orang tercinta dan membalas dendam atas semua yang telah terjadi. Dan pada saat itu dia bertanya-tanya, bagaimana dia bisa lolos? Hal ini mengalihkan perhatiannya, dan dia menyadari bahwa saat ini lebih penting menghentikan Conquest daripada mencari tahu detail pelariannya. Conquest, yang melemah, mulai berbicara tentang bagaimana dia bisa tertawan,
dan Mark menduga bahwa hal itu ada hubungannya dengan Cecil. Sementara Nolan bertarung dengan Viltrumite lainnya, pertempuran mulai berbalik menguntungkan mereka, tetapi ancaman baru segera muncul, yaitu ras kalengan yang melayani Viltrumite yang membuat mereka semakin berbahaya. Oliver, yang termuda dari kelompok itu, mulai tersedak dan diperintahkan pergi ke planet terdekat untuk memulihkan napasnya. Conquest mengejarnya, dan hal ini membuat Mark mengamuk karena dia tahu jika Conquest menangkap Oliver, dia akan mati. Akibatnya, Mark mengejar, dan saat dia menyusul Conquest, pertempuran brutal pun dimulai. Mark, meskipun terluka parah, tidak melepaskan Conquest bahkan saat dia menerima pukulan mematikan. Pada akhirnya, dengan menggunakan kekuatan tekadnya, Mark membunuh Conquest dengan mencekiknya. Setelah itu, Nolan dan Oliver menemukan Mark dalam kondisi mengerikan, dan mereka menyadari bahwa perang baru saja dimulai. Nolan mengubur Conquest meskipun diprotes oleh Oliver yang menganggap dia tidak pantas dikubur. Nolan menjelaskan bahwa musuh pun bisa menjadi prajurit yang layak, dan ini menekankan pemahamannya tentang kehormatan dan kewajiban, meskipun dia sendiri telah berpaling dari kekaisaran Viltrum. Selain itu, mereka tinggal beberapa waktu di planet tersebut sampai Mark pulih dan pulih sepenuhnya. Sementara itu, ada berita di koalisi planet. Kabar tentang kemungkinan kematian Nolan dan putra-putranya memicu kepanikan. Para pemimpin menyadari bahwa tanpa mereka, peluang kemenangan mereka berkurang drastis. Pada saat ini, Tech Jacket dan Allen yang bersembunyi di kapal Viltrumite merencanakan tindakan mereka. Nolan dan Oliver tetap bersama Mark yang akan membutuhkan waktu lama untuk pulih, dan ini memberi Nolan kesempatan untuk mengenal putra bungsunya dengan lebih baik. Koalisi planet, tanpa mengetahui nasib Nolan dan keluarganya, memutuskan untuk meluncurkan serangan skala penuh terhadap Viltrumite pada saat perang ketika kedua belah pihak mulai aktif bertindak. Oliver, yang bertanya tentang cinta Nolan kepada Debbie, menunjukkan kepolosan dan rasa ingin tahunya yang menekankan perbedaan dalam pengalaman mereka. Nolan menjawab bahwa dia memang mencintai Debbie, dan ini membuka lembaran baru dalam hubungan mereka. Nolan menyadari bahwa kehidupannya di bumi telah mengubah pandangannya tentang cinta dan hubungan. Dia memahami bahwa meskipun berumur panjang, kaum Viltrumite tetap kesepian dan tidak mampu membentuk ikatan mendalam seperti yang dilakukan manusia. Kesadaran ini membuatnya menghargai keluarganya, Debbie, Mark, dan Oliver. Nolan mulai melatih Oliver, membagikan pengetahuannya tentang kekuatan dan keterampilan tempur, yang memungkinkannya memperbaiki kesalahan yang dia lakukan saat membesarkan Mark. Oliver, pada gilirannya, menemukan keindahan dunia bahkan dalam hal-hal kecil seperti lobster, yang menekankan perspektif uniknya sebagai hibrida. Sementara itu di koalisi planet, Thaddus mengumpulkan para pemimpin untuk membahas situasi saat ini. Dia melaporkan bahwa senjata dan taktik mereka telah diungkap oleh Viltrumite, yang menempatkan koalisi dalam posisi rentan. Pada saat ini, Viltrumite sedang mempersiapkan serangan ke Thalestria yang membahayakan seluruh strategi mereka. Ketika Viltrumite memulai serangan mereka, Thaddus menyadari bahwa salah satu anggota tim mereka adalah mata-mata yang membuat situasi semakin rumit. Nolan dan Oliver terus memperkuat hubungan mereka. Ketika Mark akhirnya sadar setelah pertempuran melawan Conquest, dia tidak percaya bahwa dia mampu mengalahkan lawan sekuat itu, dan Nolan menjelaskan kepadanya bahwa kekuatannya jauh lebih besar daripada yang dia duga. Nolan menekankan bahwa dalam kondisi perang, terkadang perlu mengambil keputusan sulit dan idealisme tentang perdamaian tidak selalu bisa diterapkan dalam kenyataan. Ketika Viltrumite memulai serangan, Nolan, Mark, dan Oliver bergabung dalam pertempuran yang mengubah arah konflik. Kehadiran mereka memberikan kepercayaan diri kepada koalisi, dan mereka mulai memukul mundur Viltrumite. Mark dan Oliver berhadapan dengan Thrag, pemimpin Viltrumite, dan dengan enggan terpaksa ikut bertempur. Hal ini menimbulkan ketegangan karena Thrag tidak suka bertarung kecuali jika benar-benar diperlukan,
ia menekankan pendekatan strategisnya terhadap perang. Situasi semakin memanas. Nolan, Mark, dan Oliver dengan menyatukan kekuatan mereka mulai bertempur melawan Viltrumita yang mengarah pada momen-momen krusial dalam konflik tersebut. Nolan, Mark, dan Tadus menghancurkan planet Viltrum. Thrag, sebagai monster sejati, mulai membantai musuh-musuhnya dan kekuatannya menjadi jelas ketika dia dengan mudah menghancurkan mereka yang mencoba melawannya. Pemimpin koalisi tewas dan Oliver berada di ambang kematian. Sementara para sekutu mencoba mengatur pertahanan, mereka menyadari bahwa keunggulan jumlah mereka tidak dapat mengimbangi kekuatan Thrag. Akibatnya, terlepas dari semua upaya mereka berada dalam situasi tanpa harapan. Mata-mata yang mengkhianati koalisi dieksekusi, tetapi sebelum kematiannya, dia memperingatkan rekan-rekannya bahwa mereka belum menang dan bahwa Viltrumita akan mengumpulkan kembali kekuatan mereka untuk serangan terakhir. Ketika Thrag mengumpulkan para Viltrumita yang tersisa, mereka menyadari bahwa kekaisaran mereka telah hancur dan mereka tidak bisa lagi tinggal di planet asal mereka. Nolan, tanpa memedulikan pukulan Thrag, menyatakan bahwa bahkan Conquest pun takut kepadanya. Penemuan ini mengejutkan para Viltrumita. Pada saat ini, Nolan, yang menyadari bahwa mereka tidak dapat mengalahkan Thrag, memberitahu Mark bahwa mereka harus melarikan diri untuk menyelamatkan hidup mereka. Ketika Nolan dan Mark mencoba pergi, Thrag menghentikan mereka, tetapi alih-alih membunuh mereka, dia memutuskan untuk membiarkan mereka hidup, menyadari bahwa mereka dapat berguna bagi para Viltrumita. Keputusan ini menimbulkan ketidakpuasan di antara para Viltrumita yang tersisa, tetapi Thrag bersikeras bahwa mereka membutuhkan sekutu yang kuat untuk bertahan hidup. Setelah Nolan dan Mark diselamatkan oleh kapal koalisi, mereka kembali ke Thalestria, di mana terjadi pergantian kepemimpinan. Allen, yang menjadi pemimpin baru koalisi, mengumumkan kematian Tadus dan bahwa mereka harus melanjutkan perjuangan. Pada saat ini, Mark mulai pulih, dan pemulihannya terjadi lebih cepat dari sebelumnya, yang menunjukkan kekuatannya yang semakin berkembang. Momen penting adalah kembalinya Oliver, yang, meskipun mengalami cedera, juga mulai pulih, yang menekankan harapan masa depan bagi tim mereka. Oliver, terlepas dari cedera seriusnya, bertahan hidup berkat kemampuan unik Viltrumita yang memungkinkan otak mereka bertahan lebih lama tanpa oksigen. Sebuah prostesis dibuat untuknya yang akan terlihat seperti lengan asli, dan dia mulai pulih. Sementara itu, koalisi planet terus mencari para Viltrumita, tetapi tidak dapat menemukan mereka, yang menimbulkan kecurigaan pada Mark. Dia menyadari bahwa Thrag membiarkan mereka hidup dengan tujuan tertentu, dan menduga bahwa para Viltrumita sedang mempersiapkan serangan ke bumi. Ketika Mark dan Nolan kembali ke bumi, mereka mendapati bahwa para Viltrumita memang telah datang, dan situasinya menjadi kritis. Mark, yang penuh ketakutan dan kemarahan, mencoba menyerang Thrag, tetapi Thrag menghentikannya, menyatakan bahwa dia memiliki rencananya sendiri. Thrag menawarkan perjanjian damai. Para Viltrumita ingin hidup di antara manusia, berbaur dengan mereka, dan memulihkan kekuatan mereka agar di masa depan dapat kembali melakukan penaklukan. Mark, yang terkejut dengan tawaran itu, tidak percaya bahwa para Viltrumita hanya ingin hidup berdampingan. Thrag menjelaskan bahwa ras mereka berada di ambang kepunahan dan mereka tidak boleh menghancurkan bumi, karena hal itu akan menyebabkan kepunahan mereka sendiri. Dia mengusulkan agar para Viltrumita hidup damai di antara manusia, dan ketika mereka sudah cukup kuat, mereka dapat kembali ke rencana penaklukan mereka. Nolan, yang menyadari keseriusan situasi ini, meyakinkan Mark untuk menyetujui persyaratan Thrag, karena ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan nyawa orang-orang di bumi. Mark, meskipun tidak menginginkannya, pada akhirnya setuju, menyadari bahwa melawan para Viltrumita tidak lagi memungkinkan. Setelah itu, Mark bertemu kembali dengan ibunya yang mengkhawatirkan kondisi Oliver. Ibunya juga menyebutkan tentang pasangan barunya, Paul,
yang menimbulkan perasaan campur aduk pada Mark. Nolan dan Debbie akhirnya memiliki kesempatan untuk berbicara, tetapi percakapan mereka penuh dengan ketegangan dan emosi yang belum terselesaikan. Pada saat ini, Cecil menyela percakapan, dan meskipun dia mencoba terlihat percaya diri, dia sebenarnya merasa panik karena berakhirnya perang. Dia menyadari bahwa umat manusia belum siap menghadapi bentrokan dengan para Viltrumite, bahkan dengan pahlawan super yang dia ciptakan. Sementara itu, Mark kembali ke Eve, yang meskipun mengalami perubahan pada dirinya, merasa tidak aman dan tidak menarik. Dia khawatir tentang penampilannya dan tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa Mark mungkin akan meninggalkannya. Hubungan mereka menjadi lebih rumit karena Eve menderita beban emosional akibat kenyataan bahwa Mark bisa saja tewas dalam perang. Dia tidak tahu apa yang terjadi padanya, dan imajinasinya menggambarkan skenario terburuk. Debbie, pada gilirannya, mengalami konflik batin ketika melihat Nolan lagi. Dia menyadari bahwa dia tidak bisa memaafkannya atas pengkhianatannya, bahkan jika Nolan mengatakan bahwa dia merindukannya. Debbie melihat Nolan bukan sebagai pria yang dulu dia cintai, melainkan sebagai orang yang hampir menghancurkan keluarga mereka. Nolan menyadari bahwa kata-katanya tidak dapat mengembalikan Debbie, dan ini menciptakan jurang pemisah yang tak teratasi di antara mereka. Mark dan Eve mengunjungi rumah Mark, dan setelah itu, rumah Immortal dan Duplicate. Ketika mendatangi rumah mereka, mereka mendapati bahwa mereka sudah memiliki anak. Eve merasa tidak nyaman karena hal ini mengingatkannya pada apa yang seharusnya bisa dia miliki bersama Mark. Segera setelah itu, dia mengaku bahwa dia hamil ketika Mark pergi, dan melakukan aborsi karena tidak sanggup menghadapi pikiran untuk membesarkan anak sendirian. Pengakuan ini menjadi pukulan berat bagi keduanya, karena mereka menyadari bahwa mereka tidak hanya kehilangan kesempatan untuk menjadi orang tua, tetapi juga bagian dari ikatan mereka satu sama lain. Dalam volume baru, Omni-Man dan Debbie memutuskan untuk pergi berlibur ke luar angkasa dan mengunjungi Oliver, yang berada bersama Alan. Perhatian berfokus pada Mark dan interaksinya dengan seorang penjahat bernama Chris, yang menggunakan senjata gravitasi untuk merampok demi membeli cincin pertunangan. Mark memahami motivasi Chris, tetapi menunjukkan jalan yang salah untuk mencapai tujuan tersebut, serta menawarkan cara-cara legal untuk menghasilkan uang. Selanjutnya, aksi berpindah ke Las Vegas, di mana Dinosaurus, seorang antagonis yang eksentrik, menghancurkan kota tersebut dengan mengklaim bahwa hal itu diperlukan untuk menyelamatkan planet ini. Akibat ledakan tersebut, Vegas berubah menjadi kaca, yang menjadi bencana bagi Mark, yang mulai meragukan tindakan-tindakan dan konsekuensinya. Dia menyadari bahwa keputusan jangka pendeknya tidak selalu membawa perbaikan jangka panjang. Alih-alih memenjarakan penjahat berikutnya, dia membawanya ke Cecil, di mana penemuan-penemuannya akan membawa manfaat. Akhirnya, dia berdamai dengan Powerplex, yang sebelumnya secara tidak sengaja membunuh keluarganya sendiri dalam pertempuran melawan Invincible. Secara paralel, Robot dan Monster Girl kembali setelah menghabiskan waktu 12 tahun di dimensi lain, dan hubungan mereka menjadi tegang. Robot, yang kini lebih muram dan tertekan, mengambil alih kepemimpinan tim pahlawan super baru, sementara Monster Girl mencoba memahami perasaan dan masa lalunya. Mark mulai menyadari bahwa terkadang untuk mencapai kebaikan yang lebih besar, keputusan sulit harus diambil, dan dia mendiskusikan hal ini dengan Cecil, yang mengungkapkan kebenaran kepadanya tentang versi lain dari Invincible dari Multisemesta, yang kini telah menjadi tentara zombie milik Cecil. Penemuan ini tidak membuat Mark marah, melainkan membuatnya memahami perlunya tindakan semacam itu. Terlebih lagi, Cecil mengubah Las Vegas yang hancur menjadi panel surya murah raksasa untuk Amerika Serikat. Mark sampai pada kesimpulan bahwa Dinosaurus ada benarnya dalam beberapa hal. Dia terus merenungkan tindakan dan konsekuensinya, yang membawanya pada percakapan penting. Dengan Eve,
di mana dia bertanya tentang cinta dan kesiapan Eve untuk mendukungnya bahkan jika dia mengambil keputusan yang bertentangan dengan prinsip mereka. Hal ini menyebabkan Invincible mengunjungi dinosaurus yang sedang dipenjara. Dinosaurus, dalam keadaan santai, menjelaskan bahwa transformasinya hanya terjadi ketika dia merasa tidak peduli. Mark mulai menceritakan kisahnya, dan ketika dinosaurus kehilangan minat, dia berubah kembali ke alter egonya. Dinosaurus, yang memiliki kecerdasan setara dengan Profesor Hulk, mulai menganalisis situasi dan menyimpulkan bahwa Mark mungkin setuju dengan filosofinya. Mereka berdiskusi bahwa demi memperbaiki dunia, beberapa orang harus mati, dan Mark, meskipun tidak setuju dengan metode dinosaurus, mulai meragukan perannya sebagai pahlawan super. Dia menyadari bahwa tindakannya seringkali hanya mempertahankan tatanan yang ada, bukan membawa perubahan nyata. Mark teringat bagaimana dalam perjuangan melawan ayahnya, dia juga menerima adanya korban, menganggapnya dapat diterima demi mencegah kejahatan yang lebih besar. Hal ini memicu pemikiran tentang bagaimana masyarakat menciptakan perbedaan moral untuk membenarkan tindakan mereka. Sementara itu, Cecil mengirim pasukan untuk menghentikan dinosaurus, dan pertempuran pun dimulai. Mark setuju dengan filosofi dinosaurus, tetapi dia menegaskan bahwa kematian orang-orang yang tidak bersalah tidak boleh dibiarkan, dan pada akhirnya mereka mencapai kesepakatan bahwa perubahan itu perlu, tetapi mereka harus mencari cara yang lebih baik untuk mencapai tujuan tersebut. Dinosaurus setuju dengan Mark, dan Mark membebaskannya dari penjara. Cecil, setelah mengetahui tentang pelarian tersebut, merasa terkejut, sementara Mark dan dinosaurus berkumpul di markas rahasia, bersiap untuk bertindak menyelamatkan dunia. Mark, dengan penuh tekad, menyatakan bahwa mereka siap membuat dunia menjadi lebih baik, dan ini membuka babak baru dalam perjuangan bersama mereka. Namun kita beralih ke Nolan dan Debbie, yang telah meninggalkan bumi dan sedang menuju ke Talestria. Perjalanan mereka dipenuhi dengan ketegangan dan emosi, karena Debbie masih merasakan kemarahan terhadap Nolan atas pengkhianatan dan kebohongannya tentang niat sebenarnya di bumi. Meskipun demikian, pertemuan mereka penuh kehangatan, dan mereka mencoba untuk memulihkan hubungan mereka. Secara paralel, peristiwa berkembang dengan Allen, yang sekarang menjadi pemimpin koalisi planet dan menghadapi kesulitan politik terkait dengan kelangsungan hidup bangsa Viltrumita. Nolan memberitahu Allen bahwa mereka mengizinkan bangsa Viltrumita untuk tinggal di bumi, yang menimbulkan kekhawatiran bagi Allen, karena hal ini dapat mengancam keamanan seluruh alam semesta. Allen percaya bahwa Nolan seharusnya memusnahkan bangsa Viltrumita untuk mencegah reproduksi dan potensi ancaman mereka. Sementara Oliver bersatu kembali dengan keluarganya, pada akhirnya Allen memutuskan untuk menggunakan virus yang dapat mengancam umat manusia, karena asam deoksiribonukleat manusia mirip dengan asam deoksiribonukleat bangsa Viltrumita. Nolan mencoba menghentikannya, menyadari bahwa hal ini dapat membawa konsekuensi bencana bagi bumi. Nolan menentang rencana penggunaan virus tersebut, dengan argumen bahwa orang-orang yang tidak bersalah tidak boleh menderita demi memusnahkan kelompok kecil. Perdebatan di antara mereka menjadi filosofis, menyerupai dilema kereta api, di mana seseorang harus memilih antara menyelamatkan satu orang atau seluruh kelompok. Allen, yang mewakili koalisi planet, percaya bahwa pemusnahan bangsa Viltrumita diperlukan untuk menyelamatkan banyak planet lain. Di tengah konflik tersebut, muncul Oliver, putra Nolan, yang mendukung rencana Allen. Oliver mendukung posisi Allen, menganggap bahwa pengorbanan umat manusia dapat dibenarkan demi mencegah penderitaan di masa depan. Namun, Nolan menegaskan bahwa pengalamannya di bumi telah mengubah pandangannya, dan dia tidak bisa membiarkan umat manusia dimusnahkan. Pada akhirnya, setelah pertempuran yang sengit, Nolan berhasil dikalahkan, dan Oliver memutuskan untuk membantu Allen dalam misinya, yang menimbulkan ancaman bagi seluruh umat manusia. Kita kembali ke Mark. Sesosok alien mencoba menyerap energi bumi, tetapi akhirnya berhasil dikalahkan oleh para pahlawan. Sementara itu,
Mark dan dinosaurus ingin ditangkap oleh pahlawan lainnya sebagai penjahat. Terlepas dari perkataan yang lain, Mark percaya bahwa ide-ide dinosaurus bisa berguna, terlepas dari metodenya yang kejam. Pada saat yang sama, pacarnya, Eve, mengalami kesulitan karena ketidakhadirannya dan kehidupannya yang berbahaya. Di antara mereka terjadi percakapan serius tentang moralitas dan konsekuensi dari tindakan. Cecil, yang mewakili hukum, mencoba meyakinkan Mark bahwa kepercayaannya pada dinosaurus adalah hal yang naif. Kemudian Allen terbang ke orbit, menawarkan untuk melepaskan virus yang mampu memusnahkan bangsa Viltrumita. Tentu saja, Mark menolak rencana ini, menganggap bahwa nyawa manusia lebih penting daripada pemusnahan bangsa Viltrumita. Hal ini memicu konflik antara Mark dan Allen, di mana Mark berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, tetapi kemudian muncul Thrag, pemimpin bangsa Viltrumita dan antagonis utama, yang datang membantu Mark. Allen mengeluarkan senjata dan berniat memusnahkan bangsa Viltrumita, tetapi Thrag menawarkan gencatan senjata, menunjukkan bahwa jika Allen menembaknya, hal itu akan menyebabkan kehancuran bersama. Dia mencoba meyakinkan Allen bahwa Allen tidak ingin memusnahkan umat manusia dan bahwa bangsa Viltrumita tidak akan mengancam bumi jika mereka dibiarkan sendiri. Pada saat yang sama, para penjaga muncul, mereka tidak memahami situasi dan mencoba menahan semua peserta konflik. Akibatnya, Oliver secara tidak sengaja menembak Mark dengan virus tersebut. Allen ingin merawat Mark, tetapi Mark menyuruhnya untuk berhenti berpura-pura menjadi teman baik, karena dialah yang memulai semua kekacauan ini. Dia ingin tahu berapa radius penyebaran virus dan apakah virus itu bisa menular ke orang lain, tetapi Allen memastikan bahwa tidak ada ancaman bagi orang lain. Dan setelah itu, kita melihat di bab baru bagaimana cerita berfokus pada karakter bernama Zandale, yang datang ke penjahit untuk mendapatkan kostum pahlawan super. Zandale ternyata merupakan inkarnasi kedua dari Green Ghost dan mendapatkan kostum yang tidak sepenuhnya sesuai dengan kemampuannya. Dia sementara menjadi pengganti Invincible. Secara paralel, peristiwa berkembang di sisi gelap bulan, di mana Eve dan yang lainnya mendiskusikan ancaman yang ditimbulkan oleh virus dan perlunya pengobatan untuk Mark. Bangsa Coalition dapat membantu, tetapi hanya jika semua persyaratan dipenuhi. Pada saat ini, terjadi kesalahpahaman antara dinosaurus dan alien yang mencoba membantu Mark. Momen penting terjadi ketika terungkap bahwa asam deoksiribonukleat Mark dapat membantu dalam memerangi virus, tetapi informasi tersebut harus tetap dirahasiakan. Di saat yang sama, Zandale mencoba menyelamatkan situasi, memutuskan untuk berpura-pura menjadi Invincible guna menjaga reputasi organisasi EVE yang telah dibentuk sejak musim ketiga. Zandale harus menjaga jarak agar orang-orang tidak menyadari bahwa Invincible telah menjadi orang kulit hitam. Jika Anda berpikir ini ditulis demi agenda tertentu, Anda salah, dan kisah pemuda ini masih akan mengejutkan Anda. Selain itu, pada saat ini Thrag berkomunikasi dengan dinosaurus, yang meskipun memiliki kekuatan, juga merupakan seorang jenius. Thrag membunuh ilmuwan utama untuk menyembunyikan informasi yang diketahuinya. Sementara Zandale mencoba memberikan dukungan dan mencoba mendekati Eve, tetapi upayanya terbukti tidak pantas. Thrag mengungkapkan bahwa Mark dan ayahnya adalah pewaris sah tahta Viltrum. Akibat pertempuran tersebut, Thrag unggul, tetapi dinosaurus sempat menyelamatkan Mark dan membawanya pergi dengan kapalnya. Pada akhirnya, kapal tersebut jatuh, dan Mark sadar kembali, menemukan bahwa dinosaurus tampaknya tewas dalam kecelakaan itu. Dalam jilid baru yang ke-17, terungkap bahwa dinosaurus yang dianggap tewas sebenarnya masih hidup. Eve mencari Mark yang hilang dan berhadapan dengan Thrag, yang berbohong tentang keberadaan dinosaurus. Sementara itu, Mark sedang pulih dari virus dan mencoba mengembalikan dinosaurus ke wujud manusianya. Eve mengumpulkan tim untuk menemukan Mark, dan segera mereka berhadapan dengan dinosaurus
yang menjelaskan bahwa Truk mencoba membunuh Mark, tetapi tidak tahu mengapa. Secara paralel, narasi berlanjut tentang bagaimana Monster Girl dan robot ditawan oleh bangsa Flaksan dan tinggal di planet mereka selama bertahun-tahun. Jadi, mereka ditangkap oleh bangsa Flaksan, di mana waktu di dunia mereka mengalir secara berbeda, dan selama bertahun-tahun yang dihabiskan dalam tawanan, kita melihat bagaimana perasaan romantis berkembang di antara mereka. Robot merancang rencana pemberontakan melawan keluarga kerajaan Flaksan, menggunakan keahlian dan sumber dayanya untuk membentuk pasukan pemberontak. Selama konflik tersebut, Monster Girl mulai merasa terisolasi karena ketidakmampuannya memahami bahasa bangsa Flaksan yang menimbulkan ketegangan dalam hubungan mereka. Setelah perang yang panjang, robot dan Monster Girl menjadi pahlawan, tetapi hubungan mereka mulai memburuk karena robot terlalu fokus pada pembangunan masyarakat baru, sementara Monster Girl mulai meragukan metodenya. Dia menganggap bahwa robot terlalu kejam terhadap keluarga kerajaan Flaksan yang dia penjarakan, dan hal ini memicu konflik di antara mereka. Gadis monster mulai mencampuri urusan keluarga kerajaan, yang semakin memperburuk perselisihan dengan robot, yang melihat hal ini sebagai ancaman terhadap otoritasnya. Situasi memanas ketika gadis monster melihat bagaimana keluarga kerajaan diperlakukan, dan mulai bertindak untuk membantu mereka, yang mempertanyakan kepemimpinan robot dan pendekatannya dalam mengelola masyarakat baru. Robot mulai menunjukkan agresivitas terhadap gadis monster, yang berujung pada perpisahan mereka, meskipun mereka mencoba memperbaiki hubungan. Namun, jarak muncul di antara mereka, dan masalah mereka menjadi semakin jelas. Robot tidak mengakui hak-hak mereka yang setia kepada keluarga kerajaan, yang menciptakan ketegangan dalam masyarakat. Di tengah kelangkaan sumber daya, ia menghadapi ketidakpuasan warga yang menyalahkan pemerintah atas kemalangan mereka, tanpa menyadari bahwa mereka sendiri yang menciptakan situasi ini dengan berkembang biak tanpa berpikir panjang. Gadis monster menawarkan pendekatan alternatif untuk menyelesaikan masalah, tetapi robot menolak ide-idenya yang memicu konflik dengan keturunan keluarga kerajaan. Akibatnya, ia memutuskan untuk mendukung keluarga kerajaan melawan robot yang berujung pada bentrokan mereka. Setelah keluarga kerajaan merebut kembali kendali, gadis monster jatuh cinta dengan wanita lain dan, terlebih lagi, membuahinya yang semakin memperumit hubungannya dengan robot. Ketika robot ditawan, gadis monster yang didorong oleh rasa bersalah memutuskan untuk membebaskannya. Setelah itu, robot merebut kembali kekaisarannya, tetapi setelah mengetahui pengkhianatan gadis monster, ia memutuskan untuk meninggalkannya dan menyerahkan kekuasaan kepada orang lain. Hal ini menyebabkan mereka kembali ke dunia tempat aksi utama dari seri pahlawan super tak terkalahkan terjadi. Para makhluk asing mencoba menaklukkan bumi di bawah kepemimpinan putra gadis monster, tetapi di bawah kepemimpinan robot mereka berhasil dikalahkan. Putra gadis monster ditawan, dan ia menyatakan bahwa robot adalah monster. Seperti yang diungkapkan kepada kita, ia memerintahkan untuk mencari semua anggota keluarga kerajaan dan memusnahkan wanita, anak-anak, semuanya tanpa kecuali, bahkan yang ada di dalam kandungan gadis monster. Namun ketika putra gadis monster menyatakan hal ini, ia tidak mempercayainya. Yang lebih penting adalah bahwa Truk bertemu dengan Craig, yang mulai merasakan simpati terhadap manusia dan kemanusiaan, meskipun ada instruksi awal darinya. Sementara itu, Nolan dibebaskan dari penjara koalisi karena konflik mengenai virus telah berakhir. Mark, Allen, dan Nolan berdamai, meskipun Mark sempat kehilangan kekuatannya untuk sementara waktu, tetapi hal ini sama sekali tidak menghalangi Eve untuk menunjukkan ketertarikan padanya. Yang lebih menarik adalah saat ia pergi, ia digantikan oleh Zandale, yang kisahnya tidak kalah menarik. Ia memiliki saudara kembar yang lebih sukses, yang selama ini dianggap orang tuanya sebagai pahlawan super sejati, bukan dirinya. Namun ternyata, saudara kembar ini, demi menjadi pahlawan super, melakukan eksperimen terhadap Zandale, yang mengakibatkan saudara kembar tersebut terbunuh dan saudaranya,
Zandale mendapatkan kekuatan super. Jadi, ketika orang tuanya mengetahui bahwa Zandale adalah seorang pahlawan super, ia menceritakan kisah ini kepada mereka, tetapi orang tuanya tidak mempercayainya dan menuduhnya membunuh saudaranya, putra mereka. Namun, pada saat itu, istri Zandale memukul ibu Zandale dengan wajan hingga tewas, dan setelah itu Zandale membunuh ayahnya ketika sang ayah menyerang istrinya karena pembunuhan ibunya. Setelah itu, Zandale memasukkan kematian orang tuanya dan berteman baik dengan pahlawan super tak terkalahkan. Yang terakhir sangat berterima kasih karena ia telah menggantikannya dalam pandangan publik, dan dengan kostum barunya, ia dianggap sebagai pahlawan yang sepenuhnya berbeda. Jadi, segera setelah Mark memulihkan kemampuannya, ia bertemu dengan dinosaurus yang menyatakan kepadanya bahwa umat manusia harus menghadapi bencana global untuk menyadari kesalahan mereka. Dinosaurus memicu krisis dengan menciptakan gempa bumi di Los Angeles untuk menunjukkan bahwa umat manusia tidak akan berubah sampai mereka menghadapi ancaman nyata. Ia percaya bahwa untuk menyelamatkan miliaran orang di masa depan, jutaan orang harus dimusnahkan. Mark mencoba menghentikan dinosaurus, tetapi ia dikalahkan secara taktik sebanyak 2 kali. Pertama, ia mengatur banjir global alih-alih hanya meledakkan Los Angeles, dan kemudian ia membunuh Mark di depan mata seluruh dunia, yang membuat semua orang mengira Mark telah mati. Namun, kenyataannya ternyata klon yang terbunuh, sementara Mark sendiri ditawan oleh dinosaurus. Ia melakukan ini karena mengetahui kelemahan bangsa Viltrumita terhadap suara. Namun dalam percakapan dengan Mark, dinosaurus menyadari bahwa semua tindakannya bertujuan untuk memanjakan egonya sendiri. Ia menganggap dirinya sebagai dewa yang berhak memutuskan kemana umat manusia harus melangkah. Dan pada akhirnya, ia menyimpulkan bahwa Mark harus membunuhnya. Ia meyakinkan Mark bahwa, terlepas dari kesalahan-kesalahannya, ia akan terus bertindak dengan caranya sendiri selama ia masih hidup. Oleh karena itu, di luar layar, Mark membunuh dinosaurus. Setelah kejadian itu, Cecil mendekati Mark dan memberitahu bahwa robot dan para pemikir terbaik dunia telah menciptakan bulan buatan yang akan menyeimbangkan pasang surut air laut sampai ditemukan cara untuk menyelamatkan bumi. Dan ia juga memastikan bahwa hingga 1 juta orang tewas akibat bencana tersebut. Mark sudah berpikir untuk menyerah, tetapi Cecil menawarkan agar ia bekerja untuknya seperti dulu, yang disetujui oleh Mark. Sementara itu, Eve yang panik mengira ia benar-benar mati, tetapi tak lama kemudian ia kembali, dan semuanya kembali normal. Namun, segera diketahui bahwa Eve hamil lagi, dan mereka sedang menantikan kelahiran bayi mereka. Pada saat ini, Truk yang tidak senang karena bangsa Viltrumita tidak berkembang biak dengan baik, menuduh Nolan menghalangi ras mereka. Konflik di antara mereka berkembang menjadi pertarungan, dan Truk mengungkapkan kebenaran bahwa setelah virus menginfeksi Mark, ia menemukan bahwa Mark dan, pada kenyataannya, Nolan adalah pewaris Argal, penguasa yang digulingkan pada masanya. Pada saat itu, kekacauan dan wabah dimulai, dan Truk mengambil alih kekuasaan untuk memulihkan ketertiban. Namun seiring berjalannya waktu, ia menyadari bahwa ia ingin menjadi penguasa sendiri, sehingga tidak boleh ada yang mengetahui kebenaran tersebut. Dan ia tidak peduli apakah Nolan ingin menjadi penguasa atau tidak, ia akan membunuhnya dalam kondisi apapun. Namun di tengah konflik, bangsa Viltrumita lainnya campur tangan dan mulai mengecam Truk, serta menyatakan bahwa Nolan adalah pewaris sejati. Akibatnya, Nolan menjadi raja bangsa Viltrumita dan membiarkan Truk tetap hidup, meskipun Truk sendiri menuntut agar ia dibunuh. Nolan mendesak bangsa Viltrumita untuk menerima nilai-nilai kemanusiaan, seperti keluarga dan cinta, serta membiarkan mereka hidup di bumi. Mark, setelah mengetahui status ayahnya, mulai meragukan motifnya, bertanya-tanya apakah itu bagian dari suatu rencana. Namun, dia dan Eve memutuskan bahwa sekarang, setelah mereka menantikan kelahiran seorang anak, mereka perlu melakukan segalanya dengan benar. Eve tiba-tiba melamar Mark,
dan dia setuju, yang berujung pada pernikahan mereka, menghindari masa depan di mana mereka tidak akan pernah bersama. Dalam volume 19 yang baru, Angstrom Levy, penjahat yang terus-menerus muncul dan menghilang, gembira mengetahui kematian Invincible, tetapi segera mengetahui bahwa itu adalah kebohongan dan sang pahlawan masih hidup. Secara paralel, peristiwa dengan Mark dan Eve berkembang. Eve menggunakan kekuatannya saat melamar dan menyadari bahwa ini bisa membahayakan bayinya. Mereka dikunjungi oleh seorang dokter yang memastikan bahwa penggunaan kekuatannya dapat mengancam nyawa bayinya karena penggunaan kemampuan tersebut mempercepat metabolisme dan melemahkan tubuh. Sementara itu, Nolan, yang mengalahkan Thrag, menjadi pemimpin Viltrumita yang mulai beradaptasi dengan kehidupan di bumi, sementara Thrag tetap menjadi orang terakhir yang berpegang pada tradisi lama. Salah satu Mauler Twins kembali dari realitas alternatif, di mana nasib mereka seringkali berakhir tragis. Jika Eve meninggal, dia menggunakan Eve untuk melemparkan Mark kembali ke realitas alternatif. Dia berakhir di gurun pasir di mana versi lain dari Invincible telah menjadi kanibal, tetapi dia bertemu dengan dirinya yang lain yang selamat yang membantunya. Sementara Eve mencoba meyakinkan Levy untuk mengubah pandangan hidupnya, menawarkan dia kesempatan untuk menggunakan pengetahuannya untuk memperbaiki dunia, bukan untuk membalas dendam. Dan ketika Mark kembali, Levy, yang mengejutkan, mengakui kesalahannya dan menawarkan kesempatan untuk memperbaiki tindakannya. Namun, bersama Mark ada versi dirinya yang lain, yang memutuskan untuk tetap membalas dendam padanya dalam versinya sendiri. Sementara itu, Nolan mendiskusikan nasib Thrag dengannya, memutuskan untuk tidak mengeksekusinya melainkan membuangnya ke pengasingan agar dia bisa menyaksikan rakyatnya menjadi lebih baik. Setelah peristiwa dengan Angstrom Levy, perhatian beralih ke Battle Beast, yang kembali ke dunia di bawah perlindungan koalisi planet dari ancaman. Dia dipuji atas penyelamatan itu dan salah satu alien wanita menyatakan penghargaannya kepadanya, yang menekankan popularitasnya di kalangan penggemar. Namun, Battle Beast menarik perhatian Allen, alien yang memintanya untuk kembali guna melenyapkan mantan pemimpin Agung Thrag yang merupakan ancaman bagi alam semesta. Sementara itu, Monster Girl mengunjungi putranya, yang memanggilnya ayah, yang terkait dengan sejarah di dimensi Flaxan. Dia tidak tahu bahwa putranya dalam bahaya dari robot, yang memerintahkan kehancurannya, dan putranya mencoba menjelaskan bahwa robot adalah penguasa yang kejam, tetapi Monster Girl menolak untuk percaya bahwa dia mampu melakukan hal seperti itu. Mark menerima pesan dari robot bahwa dia telah menemukan cara untuk membuka portal ke realitas alternatif tempat Angstrom Levy berada, dan meskipun Eve tidak senang, Mark memutuskan untuk pergi ke sana untuk memastikan keselamatan keluarganya. Ketika mereka memasuki dunia alternatif, mereka disambut oleh versi Mark yang itu, yang menjelaskan bahwa Angstrom Levy telah ditangkap oleh Viltrumita dan disiksa. Robot, mengamati kekejaman Mark alternatif, memutuskan untuk melenyapkan ancaman tersebut, membunuh semua ilmuwan dan Angstrom Levy sendiri. Dia menjelaskan bahwa dia melihat Mark sebagai potensi ancaman dan bahwa rencananya untuk menguasai dunia membutuhkan kekuasaan tunggal. Akibatnya, Mark tetap berada di dunia alternatif, di mana dia berada dalam situasi di mana tindakannya dapat disalahpahami, dan dia harus bertindak cepat untuk menghindari tuduhan pembunuhan. Dia dihadapkan pada kenyataan di mana versinya membunuh Eve dan rekan pahlawan supernya bergabung dengan Kekaisaran Viltrumita. Mark menggunakan tipu muslihat untuk melarikan diri dari Viltrumita dan bertemu dengan robot dari realitas ini yang setuju untuk membantunya. Mereka memutuskan untuk melibatkan salah satu Mauler Twins untuk mengerjakan teknologi guna mengatasi ancaman tersebut. Namun, ketika Mark kembali ke realitasnya, dia menghadapi Eve yang kecewa dengan ketidakhadirannya dan bahwa dia tidak menyadari tanggung jawabnya sebagai calon ayah. Pada saat ini, Anissa si Viltrumita muncul, mencoba memaksa Mark untuk menjadi pasangannya yang berujung pada kekerasan darinya. Mark, yang selamat dari trauma tersebut,
berbalik ke Churchill dengan peringatan tentang rencana robot untuk menguasai dunia, tetapi kemudian robot muncul dan membunuh Churchill, dan setelah itu, semua orang yang bisa menjadi penghalangnya. Terjadi pembunuhan massal pahlawan super. Monster Girl menjadi marah melihat apa yang terjadi, tetapi robot menyadari bahwa dia tidak mendukungnya, memutuskan untuk menyingkirkannya, membuangnya keluar angkasa. Robot-robot menyerang Eve, Mark berhasil menyelamatkannya, tetapi robot berhasil merobek kakinya. Di pangkalan yang tidak direbut di luar angkasa, tempat Anissa dan Monster Girl dipindahkan, Eve melahirkan. Dia melahirkan seorang anak perempuan yang mereka beri nama Terra bersama Mark. Meskipun Mark terkejut dengan segalanya, dia pergi bertempur melawan robot. Namun saat dia absen, Nolan membuat perdamaian dengan robot, karena dengan begitu akan ada paling sedikit korban. Tetapi Mark tidak setuju dengan ini dan mencoba melawan robot. Namun, mereka melakukan percakapan berdua, di mana robot mengklaim bahwa bagi banyak orang tidak ada yang akan berubah, mereka hanya akan melihat bahwa kejahatan akan berkurang. Robot mengklaim bahwa tindakannya ditujukan untuk menciptakan masyarakat utopis, sementara Mark menganggapnya sebagai orang gila yang mendambakan dominasi dunia. Dalam konflik tersebut, Rex menggunakan miliknya baju zirah lapis baja untuk menghadapi Mark yang mencoba menghentikannya. Aspek filosofis dari kekuasaan dan kendali dibahas, serta konsekuensi dari pilihan robot yang percaya bahwa umat manusia tidak akan dapat meningkatkan kehidupan mereka tanpa paksaan. Pada akhirnya, Mark menyadari bahwa robot, terlepas dari metodenya, mungkin memiliki alasannya sendiri untuk bertindak, dan akhirnya mundur, dan kemudian mengaku kepada Eve bahwa dia telah kalah. Di tengah peristiwa ini, kita diperlihatkan bagaimana robot mendatangi Presiden Amerika Serikat, dan setelah itu diumumkan di televisi bahwa sebuah lembaga pertahanan global telah muncul, yang berhasil menyatukan semua kekuatan penjaga perdamaian di bumi dalam waktu singkat. Dalam volume ke-21, Mark membiarkan semuanya apa adanya, dan memutuskan untuk meninggalkan planet ini demi keluarganya. Dia mengucapkan selamat tinggal kepada orang-orang terdekatnya, menyadari bahwa tugasnya sekarang adalah melindungi istrinya, Eve, dan anak mereka. Pasangan itu terbang bersama Oliver ke planet baru, tempat mereka menghadapi kesulitan menjadi orang tua dan perbedaan budaya. Sementara itu, binatang perang mulai bertarung melawan Trag atas perintah Allen. Terlepas dari keberhasilan awal binatang tersebut, pada akhirnya Trag menang dan membunuhnya. Dan disinilah kebangkitan Trag dimulai. Dia menemukan planet dengan belalang sembah mirip manusia yang merupakan anggota ras Nexolian, dan ras mereka tumbuh dewasa dengan sangat cepat, sehingga dia membuat harem untuk dirinya sendiri dan secara harfiah memperbaiki demografi Viltrumite sendirian, yang akhirnya menciptakan pasukan anak-anak setengah Viltrumita. Namun, hal itu akan dibahas nanti. Sementara itu, semakin banyak pahlawan yang memihak robot hanya karena sekarang tidak ada lagi musuh yang harus dilawan, tidak ada lagi penjahat, dan mereka tidak punya alasan untuk melawan robot demi balas dendam, tidak seperti gadis monster. Sementara itu, Mark memulai kehidupan luar angkasa bersama Allen, namun ancaman Trag masih tetap ada. Oleh karena itu, Allen mengumpulkan semua kekuatan, termasuk Mark dan saudaranya, dan mengirim mereka ke planet tempat Trag terakhir kali terlihat. Di sana, Mark tersesat dan bertemu dengan makhluk misterius, dan sekarang Anda tahu dari mana penulis penyerangan terhadap Titan mendapatkan ide tentang perjalanan waktu dan makhluk bercahaya tersebut. Akibat kontak dengan makhluk ini, Mark kembali ke masa lalu. Dia berada di momen ketika ayahnya, Nolan, belum mengungkapkan jati diri aslinya sebagai seorang Viltrumita. Mark mencoba mencegah peristiwa bencana yang akan terjadi di masa depan, termasuk konflik dengan Nolan dan niatnya untuk menaklukkan bumi. Dia mulai berinteraksi dengan tim pahlawan super, mengungkap rahasia mereka dan mencoba menyelamatkan nyawa yang dia tahu akan hilang. Mark menghadapi berbagai penjahat dan mencoba memperbaiki kesalahan yang dibuat dalam lini masa asli.
dia menyadari bahwa dia harus menghentikan Nolan sebelum Nolan memulai kejahatannya. Dalam prosesnya, dia mendapatkan kostumnya dan menghadapi berbagai lawan, termasuk si kembar Mauler. Ketika Nolan mengetahui tentang kekuatan Mark, dia mulai bereaksi secara agresif yang memicu konflik di antara mereka. Mark mencoba menjelaskan kepada Nolan bahwa mereka harus bersatu melawan Kekaisaran Viltrumita, tetapi Nolan menolaknya dan tetap setia pada rasnya. Hal ini menyebabkan pertempuran sengit di mana Mark menggunakan pengetahuannya tentang masa depan untuk mencoba mengubah jalannya peristiwa. Alih-alih bertindak sendirian, dia melibatkan pahlawan super lainnya dalam perjuangan yang mengubah dinamika konflik. Omong-omong, dalam serialnya, Mark seharusnya kembali lebih jauh lagi ke masa lalu, karena para pelindung di sana terbunuh di episode pertama. Baiklah. Setelah Nolan ditawan, Mark berbagi informasi dengan Churchill tentang hubungannya dengan ayahnya yang membuat Nolan ditahan. Namun demikian, Mark menyadari bahwa tindakannya, meskipun menyelamatkan banyak nyawa, tidak membawa hasil yang diinginkan dalam kehidupan pribadinya. Dia tidak dapat membangun hubungan dengan Eve yang tetap setia kepada Rex yang menjadi pukulan emosional baginya. Pada saat ini, dia sekali lagi bertemu dengan makhluk bercahaya misterius yang mengingatkannya pada masa lalunya dan berapa banyak nyawa yang telah dia selamatkan. Makhluk itu tidak peduli siapa dia, tetapi menekankan bahwa tindakannya memiliki konsekuensi besar. Namun, Mark tidak bisa bahagia karena hidupnya menjadi jauh lebih rumit. Dia menolak tawaran makhluk itu untuk tetap tinggal di realitas alternatif ini, di mana dia bisa menyelamatkan lebih banyak nyawa, karena itu berarti kehilangan putrinya, Tara. Keputusan ini membingungkan makhluk tersebut, yang tidak mengharapkan pilihan seperti itu darinya. Pada akhirnya, Mark kembali ke realitasnya sendiri, di mana dia mendapati bahwa dia telah menghabiskan waktu bertahun-tahun, bukan berhari-hari atau berminggu-minggu, jauh dari orang-orang tercintanya. Ketika dia kembali ke Eve terkejut dengan kemunculannya, dan Mark menyadari bahwa waktu telah berlalu jauh lebih cepat daripada yang dia kira. Dia sangat ingin melihat Tara, tetapi menyadari bahwa ketidakhadirannya telah meninggalkan bekas yang mendalam dalam hidup mereka. Volume terakhir ke-23 dimulai dengan kembalinya Mark ke kehidupan lamanya setelah 5 tahun absen. Setelah menghabiskan waktu ini di realitas alternatif, dia menyadari bahwa dia telah melewatkan momen-momen penting dalam kehidupan Putri dan Eve yang menyebabkan perasaan kehilangan yang mendalam baginya. Eve, yang mengira Mark sudah mati, berhasil membangun kehidupan baru dan memulai hubungan dengan orang lain. Pada saat yang sama, saudaranya Oliver juga berubah selama 5 tahun ini menjadi mata-mata untuk koalisi planet. Mark memutuskan untuk memulai dari awal dan menjalani kehidupan yang jauh dari urusan alien. Dan saat dia tidak ada, terjadi kudeta di aliansi antar galaksi atau koalisi planet, di mana aliansi alien berada dalam bahaya karena ketidakpuasan terhadap kepemimpinannya. Meskipun dia menang, seorang nenek gila meledakkan semuanya hingga hancur lebur. Pada saat yang sama, robot bekerja sama dengan Nolan untuk melindungi bumi. Allen, setelah dipukuli oleh para Viltrumita, bertahan hidup di kamar rumah sakit. Mark bertemu dengan mantan kekasih Eve, tetapi bersikap tenang, namun Eve sendiri yang mengusirnya dengan menggunakan kekuatan super ketika pria itu mencoba merayunya. Terlebih lagi, Viltrumita bernama Anissa, yang pernah memperkosa Mark, muncul. Dia mencoba mendekatinya, tetapi Eve tidak membiarkannya lewat, dan dia terbang pulang, di mana kita melihat dia memiliki seorang putra dari Mark yang bernama Marcus. Pada saat itu Mark bertemu dengan Nolan, serta robot. Rex, robot, yang sekarang menguasai dunia, mengeklaim bahwa dia telah mencapai keberhasilan signifikan dalam memerangi kejahatan dan meningkatkan kehidupan manusia. Bersama dengan Nolan, dia menggunakan kekuasaannya untuk menyatukan pahlawan maupun penjahat demi kebaikan bersama. Namun,
Mark meragukan niat sebenarnya dari Rex dan menganggap bahwa metode-metode miliknya bersifat manipulatif. Ketegangan memuncak ketika Mark mulai menyadari bahwa pandangan lamanya tentang kebaikan dan kejahatan tidak lagi berlaku di dunia baru ini. Tempat Rex tampaknya berhasil, tetapi metode-metodenya menimbulkan keraguan bagi Mark. Beberapa saat kemudian, semua ini akan berujung pada pembunuhan anaknya. Jenderal Trag memberitahu anak-anaknya tentang misi terakhir, yaitu membunuh Mark yang telah kembali ke bumi. Dia menjelaskan bahwa Mark harus dihancurkan atas tindakan-tindakannya yang menyebabkan perpecahan bangsa Viltrum. Oliver memohon kepada Trag untuk tidak membunuh saudaranya, tetapi mendapat jawaban bahwa ini adalah ujian loyalitasnya. Sementara itu, Mark, Eve, dan putri mereka Tara sedang menikmati hari yang tenang ketika mereka diserang oleh anak-anak Trag. Mark mencoba melindungi Tara, tetapi segera berhadapan dengan putra Trag, dan pertempuran sengit pun dimulai. Eve, yang memiliki kekuatan besar, menggunakan kemampuannya untuk menahan musuh, tetapi tidak ingin membunuh putri Trag. Pertempuran berlangsung lama, dan putra Trag berhasil merebut Tara lalu menjatuhkannya dari ketinggian, tetapi dia tidak jatuh ke tanah berkat kekuatan terbangnya. Namun, Trag muncul dan menangkap kakinya. Oliver juga muncul dan ikut bertempur melawan Trag untuk melindungi keluarganya, tetapi pada akhirnya Trag membunuhnya, sambil berkata bahwa pengkhianatan di antara mereka tampaknya merupakan sifat turun-temurun keluarga. Mark yang murka menghadapi Trag dan menawarkan pertukaran putrinya dengan putra Trag. Namun, Trag tidak percaya bahwa Mark sanggup membunuh putranya. Sebagai tanggapan atas hal itu, Mark membunuh putra Trag yang memicu perkelahian di antara mereka. Di tengah pertempuran, putri Trag membalas dendam atas saudaranya dengan luka-luka serius pada Eve, dan pada akhirnya para pahlawan kalah, sementara Trag bersama putrinya yang selamat terbang pergi, meninggalkan Tara sendirian bersama orang tuanya yang tewas, mengira dia akan mati sendirian di sini. Namun di ambang kematian, kekuatan Eve aktif, dan dia benar-benar membangkitkan dirinya sendiri dan Mark membahagiakan putri mereka. Meskipun demikian, kekuatan ini tidak menyelamatkan Oliver. Pada upacara pemakamannya, Mark menuduh Allen bahwa dialah yang bersalah atas kematiannya. Ternyata, selama ini Oliver adalah agen ganda. Allen meminta agar tidak melakukan semua ini di depan umum, serta mengeklaim bahwa Oliver bertindak karena putus asa untuk mendapatkan keunggulan atas Trag. Eve ikut campur untuk menghentikan konflik, tetapi tetap menumpahkan semua yang telah menumpuk, Angstrom Levy, dinosaurus, dan sekarang Trag. Kapan semua ini akan berakhir? Dia sangat marah, karena Oliver juga sangat berharga baginya. Setelah meluapkan semuanya, dia dan Mark berhasil tenang, berdamai, dan melangsungkan pernikahan yang sudah lama diimpikan Eve, tetapi selalu gagal terlaksana karena semua penjahat ini. Mereka mengakui bahwa kepahlawanan adalah omong kosong, itu membuat mereka muak, dan mereka hanya perlu mengalahkan Trag. Namun, justru inilah yang diincar oleh Allen. Keesokan harinya dia mengakui bahwa dia sengaja merancang semuanya seperti ini, dan dia sebenarnya bersalah atas kematian temannya Oliver demi membuat Mark ikut serta dalam perang. Meskipun demikian, terlepas dari semua kebenaran ini, Mark memastikan bahwa mereka akan bertarung demi Allen melawan Trag. Dia meminta bantuan Nolan. Seperti yang kita ketahui, Trag saat ini sedang merebut kembali dan menaklukkan planet-planet baru ke dalam kekaisaran Viltrum. Menurut rencana Allen, mereka akan merebut kembali planet-planet dengan cara yang sama persis, agar pada akhirnya bertemu dalam pertempuran penentu. Namun Mark memiliki rencananya sendiri, sehingga rencana Allen tidak mereka butuhkan. Sementara itu, putri Trag mulai menyadari bahwa ayahnya tidak peduli pada mereka ketika dia memperlakukan saudaranya dengan kejam. Mark dan pasukan koalisi planet menemukan pangkalan Trag, dan, sesuai ide mereka, bos harus dihancurkan. Mereka melakukan penyerangan,
Tetapi Truk sudah siap untuk ini dan melepaskan sekawanan anak-anaknya yang belum kuat dan, seperti dalam mesin penggiling daging, langsung tewas sendiri dalam tabrakan dengan Mark dan tim mereka. Namun bagaimanapun juga, mereka terpaksa mundur. Sementara Putri Truk melihat bahwa kemenangan ada di pihak mereka, tetapi dia bertanya secara retoris kepada ayahnya, apakah mereka membutuhkan kemenangan seperti ini. Namun Truk sama sekali tidak mau mendengar hal semacam itu. Dia menganggap ini sebagai kesepakatan yang diperlukan dan mengembangkan filosofinya, menganggap bahwa yang lemah harus disingkirkan. Putrinya mulai memahami betapa menyimpangnya pandangan mereka ketika dia melihat saudara-saudaranya sendiri rela mati demi mendapatkan pengakuan ayah mereka. Jadi, Mark dan yang lainnya mundur hingga ke bumi, sementara Truk mengejar mereka. Untuk menarik bantuan bangsa Viltrum, Nolan mengumpulkan bangsa Viltrum di bumi dan menjelaskan bahwa mereka mungkin kalah dalam jumlah, tetapi kekuatan mereka melebihi kekuatan musuh. Dia menyerukan kepada sesama bangsanya untuk bertempur demi planet mereka, dan sebagian besar dari mereka bergabung dalam pertempuran, meskipun ada risiko kematian, karena mereka semua memiliki keluarga di bumi yang harus dilindungi. Omong-omong, selama persiapan, Mark membahas dengan Nolan tentang insiden dengan Anissa yang memaksanya ke dalam suatu hubungan. Nolan memahami bahwa itu adalah kekerasan, tetapi juga mencoba menjelaskan bahwa bagi bangsa Viltrum, hal itu mungkin tidak dianggap sama seperti bagi manusia. Dianggap sebagai kejahatan, ini menciptakan ketegangan antara ayah dan anak karena Mark merasa dirinya sebagai korban. Bangsa Viltrum datang membantu dari arah bawah matahari agar kedatangan mereka tidak terlihat, sementara pada saat yang sama robot menculik anak-anak mereka sebagai pengaman tambahan. Perang skala penuh pun dimulai. Pasukan Truk tidak hanya unggul dalam jumlah, tetapi juga memiliki makhluk-makhluk yang mampu membunuh bangsa Viltrum. Dalam pertempuran penentu, Nolan berhadapan dengan Truk. Dia menyatakan bahwa dia seharusnya membunuhnya saat ada kesempatan. Truk ternyata lebih kuat dan pada akhirnya pertama-tama menembus hampir seluruh jantungnya, lalu mencabik-cabik Nolan berkeping-keping. Mark melihat ini, terbang menabrak Truk, sementara Allen dan Eve mencoba menyelamatkan Nolan. Di tengah konflik, Mark menyadari bahwa dia tidak bisa mengatasi Truk sendirian dan bergabung dengan robot yang dahulu dan masih merupakan musuh. Sementara itu, Eve menyelamatkan Nolan, tetapi dalam upaya pertahanannya sendiri, Anissa terpaksa mengorbankan dirinya. Di saat-saat terakhir hidupnya, dia meminta agar Mark menemui putranya, karena dia akan mengerti segalanya saat melihatnya. Truk, yang berambisi menghancurkan para pahlawan super bumi dan menciptakan kekaisarannya sendiri, tidak menghargai anak-anaknya, menganggap mereka sebagai bahan habis pakai. Di tengah pertempuran, Putri Truk menyadari bahwa ayahnya tidak peduli pada mereka dan menyerukan gencatan senjata yang berujung pada menyerahnya pasukan mereka. Mark dan Truk terus bertempur, dan di tengah pertempuran Truk mengakui bahwa motivasinya adalah balas dendam, bukan kepedulian terhadap bangsanya. Mark, berbeda dengannya, bertarung demi orang-orang tercintanya dan demi masa depan yang lebih baik, dan pada akhirnya dengan bantuan drone milik robot, Mark mendapatkan perlindungan sementara dari matahari dan mengalahkan Truk yang melebur dalam cahaya matahari. Setelah itu Mark kembali ke kapal medis, di mana kondisinya membuat Eve khawatir. Ketika Mark bertanya tentang Nolan, dia diberitahu bahwa ayahnya sedang sekarat. Nolan menyampaikan kata-kata terakhirnya kepadanya bahwa sekarang dia adalah penguasa Viltrumita dan harus memimpin rakyatnya menuju masa depan yang lebih baik. Mark, menyadari tanggung jawabnya, mulai memahami bahwa dia dapat mengubah nasib Viltrumita, mengubah mereka dari ras penakluk menjadi makhluk yang damai. Namun, Eve tidak mendukung keputusannya karena ingin menjalani kehidupan yang tenang jauh dari konflik. Mark menyadari bahwa tugasnya bukan hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi juga masa depan rakyatnya. Tiba-tiba robot membuat dinding dari drone. Nolan telah mati,
dan Mark menjadi penguasa Viltrumite, dan cepat atau lambat dia akan datang mencari robot. Jadi robot terpaksa bertindak lebih dulu. Dia menggunakan anak-anak Viltrumite sebagai sandera dan memaksa orang tua mereka untuk bekerja untuknya. Mereka merebut koalisi, dan kemudian terlibat dalam pertempuran skala penuh dengan Mark di bumi. Mark menyarankan kepada para Viltrumite untuk berpura-pura bertempur di pihak robot agar pada akhirnya dapat membebaskan diri dari kendali Rex. Pada akhirnya, anak-anak Thrag dan para pahlawan bumi bertempur demi Mark, dan mereka berhasil menemukan tubuh asli robot. Pertarungan baru dimulai. Mark menyadari bahwa dia harus terus berjuang demi masa depan rakyatnya meskipun menghadapi semua kesulitan dan pengkhianatan, memutuskan untuk membunuh robot guna mencegah potensi kejahatannya, namun tidak sepenuhnya. Dia bertemu dengan Immortal dan mengakui bahwa tindakan robot dalam menyatukan pemerintah dunia memang membawa perdamaian, tetapi robot sendiri tidak dapat menjadi pemimpin yang terpercaya. Immortal, meskipun meragukan kemampuannya sendiri, ternyata merupakan kandidat yang cocok untuk memimpin karena dia memiliki moral dan kebijaksanaan yang tidak dimiliki robot. Jadi dia hanya menyisakan robot sebagai otak dan menempatkan Immortal untuk memimpin penduduk bumi. Mark mengunjungi para Viltrumite di bumi dan anak-anak mereka, lalu mendapati bahwa dia memiliki seorang putra dari Anissa yang tidak dia ketahui sebelumnya. Dia menitipkannya dalam asuhan suami Anissa. Namun setelah dia melihat bahwa anak laki-laki itu tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri, dia menjelaskan kepadanya bahwa dia memiliki kekuatan yang sangat besar dan harus belajar untuk mengendalikannya. Sementara anak angkat Mark ingin tinggal di bumi, Mark mendukung keputusan itu, menyadari bahwa pengalamannya sendiri di bumi telah membantunya menjadi dirinya yang sekarang. Putra Mark mulai mengembangkan kemampuannya dan menjadi Invincible Junior, bergabung dengan tim pahlawan super yang baru. Sementara itu, saudara perempuannya menghadapi masalah remaja biasa, termasuk keinginan untuk memelihara anjing dan hubungan dengan laki-laki yang berujung pada situasi-situasi lucu. Situasi menjadi lebih rumit ketika perang pecah antara Viltrumite dan koalisi planet karena perbedaan politik. Alan si alien menjelaskan kepada Mark bahwa tindakannya untuk memperbaiki dunia membuat koalisi tidak lagi dibutuhkan, yang akhirnya memicu konflik. Mark menyadari bahwa usahanya untuk memperbaiki alam semesta dapat menyebabkan hilangnya koalisi, memutuskan bahwa jika mereka tidak dapat beradaptasi, maka biarkan saja mereka lenyap. Seiring berjalannya waktu, Mark dan keluarganya terus meningkatkan kehidupan di berbagai planet, membantu mereka makmur dan mengatasi konflik lama. Sementara itu, Eve ternyata abadi, yang memungkinkannya untuk tetap bersama keluarganya selamanya. Pada akhirnya, Mark mencapai tujuan utamanya, yaitu mengubah Viltrumite dari penakluk menjadi ras seperti yang awalnya diceritakan oleh ayahnya. Ras yang membantu berbagai bangsa. Ini menjadi pencapaian terbesarnya. Di akhir cerita, dia menghabiskan waktu bersama Eve dan putrinya, menikmati kedamaian yang telah mereka ciptakan. Pada akhirnya, setelah 500 tahun, dia masih memiliki keluarga. Menariknya, apa yang akan tersisa bagi Eve? Disinilah komik Invincible berakhir. Dan kita telah sampai di akhir. Terima kasih telah bersama saya sampai video-video berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe dan berikan like. Dadah.